Kucing liar yang saya pungut agak aneh. Tapi sangat mirip dengan primadona sekolahku yang sombong. Lalu aku memberinya nama. Menurutku kamu sangat mirip dengan primadona di sekolah kami. Sombong dan tidak sopan. Namanya Zhao 11. Jadi aku akan memanggilmu Xiao 11. Tak disangka, kucing putih kecil itu langsung marah. Pria jahat. Xiao 11. Mulai sekarang aku adalah tuanmu. Mengerti? Tatapan kucing kecil itu sangat tidak ramah. Bagus kalau mengerti. Xiao 11 pintar. Karena tadi pagi hujan. Dan aku meminjamkan payungku pada primadona Zhao. Jadi aku kehujanan sepanjang jalan. Rasanya agak lembab. Bersamaan dengan itu, Xiao 11 menatapku dengan mata besarnya. Bertanya kapan makan. Siapa sangka aku melepas pakaianku dengan cepat. Sehingga dia tidak sempat bereaksi. Primadona Zhao yang murni dan suci. Pertama kali melihat tubuh bagian atas seorang anak laki-laki yang telanjang. Perutnya yang rata bahkan memiliki garis-garis 6 pek yang menggoda. Wajah kucing Xiao 11 memerah seperti terbakar. Seluruh kucing panik dan langsung masuk ke kolong tempat tidur. Dia tidak sengaja melihatnya. Melihat kucing kecil itu melarikan diri. Aku tampak bingung. Apa-apaan? Kucing betina kecil ini tahu malu. Kita bahkan bukan spesies yang sama. Oke. Mungkinkah kucing ini terlalu lama bersikap dingin? Sampai-sampai melihat orang pun merasa tampan. 20 menit kemudian, aku yang sudah selesai mandi masuk ke dapur. Mempertimbangkan selera kucing. Aku menambahkan beberapa udang ke dalam nasi goreng. Xiao 11 berjongkok di meja makan. Makan dengan lahap berhadap-hadapan denganku. Bagi Zhao 11, Limo benar-benar orang yang baik. Bisa memasak dan menyayangi binatang. Kecuali nilainya yang kurang. Benar-benar tidak ada kekurangan. Dan tingginya 180 cm. Penampilannya juga tampan. Semua orang tidak tinggi. Leng-leng pasti karena bicaranya tidak sopan. Mendengar meong-meong, Xiao 11 mengulurkan cakarnya dan mengetuk piring baja kecil. Memintaku untuk menambah nasi. Aku bahkan tidak sempat mendongak. Dengan santai memberinya 1 sendok nasi goreng. Dan terus menatap buku catatan di samping. Entah kenapa aku memulai mode orang pandai. Daya ingatku sangat luar biasa. Tetapi pengucapan bahasa Inggris dan logika matematika masih tidak kumengerti sama sekali. Jadi aku berencana untuk mengambil kursus online. Untuk melihat apakah aku bisa mengejar ketertinggalan. Tetapi sepertinya tidak ada kursus online yang ditujukan untuk situasiku ini. Sungguh sulit untuk menjadi siswa yang rajin. Mendengar ini, Xiao 11 dengan tenang memutar mata kecilnya yang putih bersih. Lalu membelalakan mata jaringnya. Dia sebenarnya sedang mencari materi pelajaran. Cocok. Daya ingat yang luar biasa. Tetapi dasar yang sangat buruk. Setara dengan siswa kelas 12 tanpa dasar yang mengikuti kursus online 100% masuk universitas. Apa-apaan ini? Meong. Aku tampak bingung. Kenapa kamu lapar lagi? Xiao 11 menggelengkan kepalanya. Matanya yang cerah sedikit lincah. Kamu bilang kursus online ya? Anak nakal juga punya ambisi. Apa yang aneh? Tapi aku tidak berharap untuk masuk ke universitas ternama. Asalkan nilaiku hampir sama dengan orang-orang di kelas unggulan. Akan lebih baik jika bisa melampaui si cantik sekolah yang sombong itu. Xiao 11 mendengus dengan sombong. Dokter memasang ekspresi meremehkan. Nilainya sendiri adalah yang terbaik di seluruh sekolah, oke? Masih ingin melampaui dirinya dengan hal-hal seperti kursus online. Limo ini, entah siapa yang memberinya keberanian. Benar-benar berani berpikir. Meong-meong. Aku mendongak dan melihat piring baja kecil yang kosong lagi sudah habis. Kamu kucing atau babi? Meong Xiao 11 memasang ekspresi ganas. Menatapku dengan marah. Benar. Diriku sekarang memang seekor kucing. Tetapi energi yang aku butuhkan sama seperti manusia. Bagaimana bisa cukup jika tidak makan lebih banyak? Dia hanya makan sedikit tadi malam.
dan mengira akan kenyang. Tetapi ternyata belum tengah malam sudah kelaparan. Sudahlah. Tidak ada kursus online yang cocok untukku. Maka aku hanya bisa melanjutkan di Sianyu. Aku menghela nafas dan menjatuhkan diri ke tempat tidurku. Saat ini Xiao 11 juga sudah kenyang. Dan dengan ekspresi puas meringkuk di karpet. Tapi belum sempat senang. Sebentar lagi kata-kataku selanjutnya membuatnya langsung kaget. Oh iya? Xiao 11? Sejak kamu datang, kamu belum pernah mandi, kan? Meskipun bulunya terlihat sangat bersih. Tapi mungkin ada bakteri. Bagaimana kalau aku mandikan kamu? Xiao 11 mendengar itu langsung terkejut. Dan dengan cepat masuk lagi ke kolong tempat tidur. Aku ini perempuan. Aku ini perempuan. Aku ini seorang kembang sekolah. Tinggal di rumahmu saja sudah cukup. Apalagi harus dimandikan olehmu. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kucing jelmaan Zhao 11 menggelengkan kepala dengan panik di bawah tempat tidur. Ini bukan hal yang seharusnya dia alami. Dia sangat suci, oke? Jika Li mau benar-benar melakukan itu, bagaimana dia bisa menikah nanti? Tidak bisa. Bahkan dengan tubuh kucing pun sama sekali tidak bisa. Tidak mau mandi. Ternyata kamu kucing kotor ya? Itu sangat berbeda dengan kembang sekolah kami. Kudengar dia punya kebersihan berlebihan. Xiao 11 mengeong marah di bawah tempat tidur. Dialah yang punya kebersihan berlebihan. Tetapi dibandingkan dengan kebersihan, kesuciannya adalah yang paling penting, kan? Dasar brengsek Limo. Kau ingin memandikan nona ini masih terlalu dini. 100 tahun untungnya kata-kataku selanjutnya. Membuatnya untuk sementara waktu merasa tenang. Sudahlah. Pokoknya aku lelah hari ini. Jika kamu tidak ingin mencuci, jangan mencuci. Tetapi kamu harus mencucinya besok. Kamu tidak bisa lari. Tahu? Aku mengetuk tepi tempat tidur. Tiba-tiba Xiao 11 gemetar di bawah tempat tidur karena ketakutan. Ini adalah ancaman, ancaman telanjang. Kucing kotor Miao tidak boleh memaki. Menggonggong seperti anjing juga tidak ada gunanya. Aku mengulurkan tangan dan mematikan lampu. Dan langsung tertidur. Jadi malam itu sunyi. Dalam sekejap mata, pagi tiba, sama seperti kemarin. Begitu aku bangun, aku menemukan Xiao 11 sudah pergi. Aku juga tidak merasa terkejut. Aku hanya menganggapnya pergi berjalan-jalan. Kucing muda tidak perlu mencari uang sendiri untuk membeli ikan teri. Tentu saja, yang tersisa hanyalah berkeliaran. Jadi setelah aku selesai mencuci diri, aku berjalan keluar kamar dengan tas di punggungku dan pergi ke kelas. Aku meletakkan tas punggungku. Mimpi berat membuat Lao Song di depan terkejut. Sial. Limo. Kamu membawa batu bata ke kelas. Aku menggelengkan kepala. Mengeluarkan setumpuk buku mengkilap dari tas sekolah. Ini adalah semua buku pelajaranku selama 3 tahun SMA. Ketika Lao Song melihat ini, dia menunjukkan ekspresi tiba-tiba. Benar-benar baru. Tidak heran dia berubah dari peringkat ketiga di seluruh sekolah saat masuk menjadi pembaca buku sekarang. Ketiga? Mendengar kalimat ini, aku menghela napas sedikit. Itu adalah masa. Aku tidak ingin mengingat masa lalu. Lupakan saja. Jangan sebutkan lagi aku harus membaca buku. Aku membuka buku pelajaran. Mengandalkan ingatan fotografis mode jenius. Aku menyelesaikan satu buku dalam 3 menit. Saat aku sedang sibuk membaca buku, tiba-tiba terdengar teriakan kejutan di koridor. Lihat, si cantik sekolah datang. Hei! Untuk apa dia datang ke kelas kita? Saat suara itu terdengar, kerumunan orang langsung memenuhi sekeliling. Terlihat Xiao 11 membawa setumpuk buku catatan. Berjalan perlahan dari kelas 1 ke pintu kelas 2. Sepatu kulit kecilnya mengeluarkan suara klik-klak di lantai yang licin. Kemudian, di bawah tatapan teman-teman sekelas di sekitarnya, perlahan berjalan ke mejaku. Selanjutnya, menaruh setumpuk tebal buku catatan itu di mejaku.
Dengan suara gedebuk. Membuatku yang sedang asyik belajar kaget. Kenapa kamu datang? Apalagi ini yang diberikan padamu? Diberikan padaku, aku meletakkan buku matematika. Mengambil buku catatan paling atas dan melihatnya. Di dalamnya tercatat semua poin pengetahuan paling penting dalam mata pelajaran matematika ini. Sial. Ini adalah catatan kuliah Dewi Jenius. Aneh. Bagaimana dia tahu bahwa aku tiba-tiba memutuskan untuk berusaha keras? Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Seolah-olah ingin melihat jawabannya dari wajahnya yang cantik. Zhao 11 tidak pernah ditatap begitu intens oleh seorang laki-laki. Hal ini membuat pipinya dengan cepat memerah. Pemandangan ini membuat semua orang yang menonton tercengang. Kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arahku. Ekspresi wajah mereka berangsur-angsur marah. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Apa hubungannya dia dengan primadona sekolah? Benar. Jelas-jelas seorang siswa yang buruk. Mengapa begitu dekat dengan Dewi? Mungkinkah Dewi menyukai orang sopan ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Di saat suara diskusi semua orang hampir meruntuhkan atap. Zhao 11 akhirnya tidak tahan dengan tatapanku. Wajahnya terasa seperti terbakar. Jadi dia segera berbalik dan bergegas keluar. Saat itu guru matematika kelas 2 kebetulan masuk. Saat melihat Zhao 11, dia sempat tertegun. Bukankah itu Zhao 11, siswa nomor 1 di seluruh sekolah? Kenapa dia datang ke kelas 2? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Hanya mengira bahwa dia salah masuk kelas. Sementara aku, setelah melihat sosok primadona sekolah menghilang di luar pintu, perlahan menarik kembali pandanganku. Mungkinkah dia melakukan ini karena keluhanku tentang hujan kemarin? Memikirkan hal ini, senyum muncul di sudut bibirku. Gadis ini agak menarik. Sepertinya dia tidak sedingin yang ditunjukkannya. 1 jam pelajaran. Aku sudah membaca semua catatan Zhao 11. Dan saat aku selesai membacanya, semua tulisan tangan Zhao 11 terukir di benakku. Seolah-olah seorang ahli bela diri menuangkan energi ke dalam diriku. Saat ini aku belum pernah sepercaya diri ini. Lao Song. Ujian bulanan berikutnya. Aku akan mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Mendengar itu, Lao Song menoleh. Benarkah? Kau lupa kemampuan menghafalku yang mengerikan. Ditambah lagi dengan catatan Zhao 11. Sudah pasti Lao Song mendengar itu. Nama Zhao 11 membuatnya bergosip. Ngomong-ngomong, Lao Li, apa hubunganmu dengan primadona sekolah? Kenapa dia begitu baik padamu? Dia menyapamu. Dan memberimu catatan belajar. Ingat aku, kitab suci dan biksu tampak sama. Sungguh. Itu karena kemarin sore. Aku meminjamkan payung dan sepatu botku padanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Itu berarti aku masih punya kesempatan. Aku tidak bisa menahan tawa kecil. Tidak. Kurasa tidak. Saat kami berdua sedang berbicara, sebuah potongan kapur menghantam kepala Lao Song. Belum cukup berbicara saat istirahat? Pelajaran pagi masih mengobrol, ayo maju dan kerjakan soal. Lao Song langsung terpana. Mengerjakan soal? Jangan bercanda. Dia yang terburuk di kelas. Kedua, bagaimana dia bisa mengerjakan soal matematika yang mendalam seperti ini? Maka dia berdiri dan berkata terus terang. Bertanya kepada guru matematika. Guru tersenyum, tidak perlu bertanya kepada Li. Kau juga tidak bisa mengerjakannya, kan? Dia mengangguk setuju. Meskipun setelah melihat catatan primadona sekolah, soal semacam ini hanyalah permainan anak-anak. Tetapi menjadi pahlawan di sini bukanlah yang kuinginkan. Yang kuinginkan adalah membuat kejutan di ujian bulanan. Namun, guru matematika yang mendapatkan kepastian itu menunjukkan ekspresi mengejek. Orang-orang seperti kalian hanya membuang-buang sumber daya pendidikan. Menyebut kalian parasit pun masih berlebihan. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menuliskan seluruh proses penyelesaian soal di papan tulis. Bahkan jika aku menuliskannya, kau tetap saja tidak akan mengerti. Paham?
Lao Song menggelengkan kepala. Tidak mengerti. Tidak mengerti. Masih berdiri di sini untuk apa? Keluar dari kelas. Wajah Lao Song memerah. Dengan lesu keluar dari kelas. Tanpa diduga, tepat ketika aku hendak keluar dari pintu, aku menemukan kesalahan dalam alur pemikirannya. Jalan yang salah ini akan menyesatkan orang. Sebagai seorang siswa terbelakang, aku langsung maju dan menamparnya. Guru, langkah kedua Anda salah. Jika grafik fungsi simetris terhadap titik asal, fx mungkin merupakan nilai maksimum. Asumsi ini tidak benar. Ini adalah kondisi penilaian utama soal. Harap perhatikan soalnya. Jangan menyesatkan orang. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, semua siswa tercengang. Bahkan guru matematika pun menunjukkan ekspresi bersalah. Dia tidak menyangka bahwa seorang siswa yang tidak pernah mendengarkan pelajaran justru mengatakan bahwa dia salah. Yang lebih tidak dia sangka adalah ketika dia melihat ke papan tulis dan memeriksa soal itu sekali lagi. Ternyata benar dia sendiri yang salah dalam menyelesaikannya. Dia baru saja memarahi Limo sebagai sampah. Bukankah dia sendiri yang sampah? Bahkan tidak lebih baik darinya, memikirkan hal ini dia langsung membeku. Untuk sesaat tidak tahu bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Guru kenapa tertegun? Mungkinkah benar-benar salah? Tapi aku sudah menyalin sebagian besar. Tidak mungkin kan? Tepat ketika semua orang bingung, guru matematika tiba-tiba meletakkan buku pelajaran dan dengan malu meninggalkan kelas. Melihat adegan ini, aku menggelengkan kepala tanpa daya. Meninggalkan sebuah kesalahan. Dan begitu saja pergi. Sungguh menyesatkan. Setelah selesai berbicara, dia naik ke atas panggung. Menghapus jawaban salah yang ditinggalkan guru. Dan menulis ulang jawaban yang benar. Kemudian, dengan ekspresi normal, dia berjalan keluar. Berdiri di lorong sebagai hukuman. Kelas terkejut selama 3 detik. Lalu langsung meledak menjadi keributan. Wah, kenapa Limo tiba-tiba begitu hebat? Bukankah dia tidak mendengarkan pelajaran? Mungkinkah Zhao 11? Aku sudah bilang kenapa Dewi membawakan setumpuk buku catatan kepadanya. Apakah dia secara pribadi membimbingnya? Aku iri. Pada saat yang sama, Lao Song yang berdiri di lorong diam-diam mengacungkan jempolnya. Lao Mo, kau benar-benar memberi kami siswa yang buruk. Kebanggaan. Rendah hati, rendah hati. Aku dengan tenang mengangkat sudut mulutku. Lalu tanpa sadar memiringkan kepalaku ke kiri. Melalui kaca, aku bisa melihat setengah dari kelas. Saat ini Zhao duduk di kursinya. Dua kaki kecilnya bergoyang-goyang, gadis ini tampaknya dalam suasana hati yang baik. Tidak heran semua anak laki-laki di sekolah sangat menyukainya. Sungguh cukup menyentuh hati hanya dengan melihat punggungnya. Mungkin di bawah tatapanku yang lama. Tubuh Zhao 11 tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Tanpa sadar dia berbalik. Pandangan kami bertemu di udara. Lalu langsung menghindar dari Zhao 11. Saat ini dia seperti gadis kecil yang pemalu. Wajahnya memerah. Kaki-kaki yang riang itu juga tidak bergoyang lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya. Tampaknya menaruh seluruh hatinya ke dalam buku pelajaran. Dan saat ini aku seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Dengan tanda tanya di seluruh kepala. Kenapa gadis ini langsung tersipu ketika melihatku? Aku hanya meminjamkan payung dan sepatu botnya kepadanya. Bukan celana dalamnya. Perlu sampai tersipu begitu? Tapi Zhao 11 tidak berpikir demikian. Bajingan Limo ini selalu berpikir untuk mandi bersamaku. Dan aku juga secara tidak sengaja melihat tubuhnya yang tidak tertutup sehelai benang pun. Ini membuatnya sangat malu. Saat ini, bel sekolah tiba-tiba berdering, dan gedung pengajaran yang semula sunyi menjadi ramai kembali. Zhao 11 dan perwakilan kelas bahasa Inggris di sebelahnya, Zhong Shuqi, keluar bersama dari kelas. Zhong Yaqi bisa dibilang sahabatnya. Mirip dengan soal matematika terakhir Zhao 11. Aku masih tidak bisa. Ajarkan aku nanti.
Zhao 11 mengangguk tanpa semangat. Kemudian menunduk saat berpapasan denganku. Sejak Liulang menjadi kucingnya, dia menjadi panik saat bertemu dengannya. Melihat adegan ini, sebuah ide aneh muncul lagi di benakku. Gadis ini sangat mirip dengan Xiao Siku. Selama aku membuka mulut, dia akan ketakutan dan bersembunyi di mana-mana. Memikirkan ini, aku tanpa sadar memanggilnya. Zhao 11 mendengar ini. Tubuhnya langsung membeku. Kemudian pipinya sedikit memerah. Kenapa? Soal buku catatan? Terima kasih. Sama-sama. Zhao 11 menjawab dengan suara pelan. Dan buru-buru pergi sambil menarik Zhong Shuqi di sampingnya. Namun, sahabatnya, Zhong Shuqi, melihat ekspresinya yang panik. Langsung teringat gosip yang beredar di sekolah dalam 2 hari terakhir. Mengatakan bahwa Zhao 11 dan Limo dari kelas 2 tampaknya memiliki hubungan khusus. Awalnya dia tidak tertarik sama sekali. Tapi barusan, dia benar-benar melihat Zhao 11 tersipu. Bahkan mencengkeram tangannya erat-erat. Ini bukanlah reaksi yang normal. Lalu dia tersenyum dan berkata, Xiao Si, ada apa denganmu dan Limo? Tanpa diduga, Zhao 11 tiba-tiba gemetar ketika mendengar nama Xiao Si. Perasaan ini seperti dicakar oleh kucing di hatinya. Sangat mati rasa. Jangan bilang apa-apa, Zhong Shuqi tampak bingung. Jangan panggil aku dengan nama Xiao Si. Zhong Shuqi langsung dipenuhi tanda tanya. Zhao 11 menggigit bibirnya erat-erat. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. Tidak mungkin mengatakan setiap kali aku mendengar nama itu. Aku akan memikirkan perasaan saat disentuh oleh Limo. Sungguh mematikan. Tetapi kamu tidak akan mendapatkan jawaban. Zhong Shuqi benar-benar berantakan. Aku ini sahabat terbaikmu, kan? Kamu bahkan tidak mengizinkanku memanggil nama panggilanmu. Zhao 11 terdiam lagi. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Melihat dia terus tidak berbicara, Zhong Shuqi juga tertarik. Minat? Kamu tidak bicara. Kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao 11. Xiao 11. Wajah Xiao Sixi langsung memerah seperti akan meneteskan air. Bahkan tidak bisa melangkah. Sibuk berpegangan pada dinding dengan tangan kanannya. Kumohon padamu, jangan saat ini. Shuqi sepertinya juga menyadari ada yang aneh. Cepat berhenti. Dengan panik membantunya. Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu begitu aneh dalam 2 hari terakhir ini? Tidak apa-apa. Hanya saja aku memiliki reaksi yang mengerikan terhadap nama ini. Zhao 11 menarik napas dalam-dalam. Mengangkat kepalanya dan diam-diam melirik Limo Song. Shuqi juga mengikuti pandangannya. Saat menyentuh Limo, dia langsung mengerutkan kening. Reaksi aneh Zhao 11 dalam 2 hari terakhir ini jelas tidak sesederhana itu. Dia punya firasat bahwa masalah ini terkait dengan Limo. Dia harus menyelidikinya dengan baik. Dia tidak ingin sahabatnya terlibat dengan siswa yang buruk. Zhao 11 merasa lega. Sahabatnya diam. Tidak bisa menahan diri untuk menghela napas lega. Sepertinya nama Xiao 11 di masa depan hanya bisa menjadi eksklusif milik Limo. Pikirkan baik-baik. Ini terlalu ambigu. 2 pelajaran terakhir siang ini adalah pelajaran olahraga. Dan pelajaran olahraga kali ini juga kelas 1 dan kelas 2 bersama. Segera, murid-murid kelas 1 dan kelas 2 perlahan memasuki lapangan olahraga. Langsung menarik banyak perhatian. Lihat. Mengenakan pakaian olahraga. Gadis sekolah yang mengikat ekor kuda. Kenapa ada makhluk yang sesempurna ini? Belajar bagus. Wajahnya juga cantik. Setelah melewati lautan, sulit untuk tertarik pada air lainnya. Kukira setelah ini tidak ada perempuan yang bisa membuatku terpesona. Mendengar bisikan di sekelilingnya, Zhao 11 diam-diam menghela napas. Kemudian, tanpa melirik, dia pergi ke tengah lapangan. Untuk pemandangan seperti ini, dia sudah terbiasa. Namun, sekarang dia tidak khawatir tentang orang-orang yang menonton ini. Dia khawatir tentang Limo.
Dia tidak mengerti. Dirinya sekarang jelas-jelas adalah manusia. Kenapa? Begitu melihat Limo, dia memiliki mentalitas kucing. Ingin dibelai? Ingin memanjat ke pangkuannya. Ingin manis, sial. Dia benar-benar menyesal membuat permohonan untuk berubah menjadi kucing di pesta ulang tahun. Seharusnya dia berubah menjadi anak anjing kecil. Dengan begitu dia melihat Limo, dia bisa mengejar dan memeliharanya. Sambil berpikir, Zhao 11 melihat sekeliling. Mulai mencari sosok Limo di seluruh lapangan. Saat ini, aku sedang memeluk bola basket dan berlatih dengan keringat bercucuran. Membasahi rambut pendeku. Berkilauan di bawah sinar matahari. Melihat postur tubuhku yang gesit saat bermain basket. Serta gerakan tiba-tiba mengangkat baju untuk menyeka keringat. Dan perut bagian bawah yang sedikit berotot. Si kembang sekolah yang selama ini bersikap dingin. Tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak boleh melihat. Meskipun tubuh dengan perut berotot ini benar-benar mematikan. Tapi dia tidak akan menjadi orang yang seperti itu. Gadis itu berpikir demikian. Zhao 11. Dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangannya. Siapa sangka? Begitu menoleh, dia menyadari bahwa Zhong Shuqi telah berdiri di belakangnya. Dia juga tidak tahu sudah berapa lama dia menonton. Zhao 11 tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Kiki, kenapa kamu ada di sini? Zhong Shuqi menatap matanya yang menghindar. Tiba-tiba menunjukkan senyum yang sulit ditebak di wajahnya. Orang yang bermain basket itu sepertinya cukup tampan. Menurutmu apakah dia punya pacar? Mendengar kalimat ini, Zhao 11 gugup sampai-sampai seharusnya tidak punya. Bukankah dia selalu sendirian saat pulang sekolah? Bagus sekali. Aku akan mencoba. Bisakah aku mendapatkan kesempatan? Shuqi berkata. Mengangkat botol air mineral di tangannya dan melangkah. Menuju lapangan basket. Melihat adegan ini, Zhao 11 mengerutkan keningnya yang indah untuk sementara waktu. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sementara aku saat ini, baru saja melakukan dang dengan gaya yang menurutku sangat keren. Baru saja mendarat, tiba-tiba mendengar suara seorang gadis dari belakang. Kakak tampan, minum air. Aku menoleh dan melihat Zhong Shuqi mencari kakak tampan. Kakak tampan baru saja pergi ke toilet. Tepat ketika Zhong Shuqi masih bingung. Maksud dari perkataanku. Tiba-tiba melihat Lao Song berlari dari sisi selatan lapangan. Sambil terengah-engah sepanjang jalan. Kakak tampan ada di sini, cari kakak tampan ini untuk apa? Aku tersenyum. Dan terus menggiring bola. Zhong Shuqi melihat ini dan dengan perasaan bersalah mengerutkan kening. Tidak menyangka orang ini cukup sulit didekati. Tapi dia tidak akan tersandung oleh kesulitan kecil ini. Limo. Aku dari kelas 1. Zhong Shuqi, bolehkah aku berkenalan? Mendengar namanya, aku tiba-tiba berhenti menggiring bola. Kamu Zhong Shuqi peringkat kelima di seluruh sekolah, ya? Zhong Shuqi tersenyum percaya diri. Berpikir dalam hati, ternyata wanita berbakat lebih menarik. Tapi kalimatku selanjutnya membuatnya tertegun di tempat. Hargai baik-baik. Lain kali kamu akan menjadi yang keenam. Lao Song di samping juga menepuk pundakku. Dengan ekspresi sombong. Saudaraku bilang, dia akan mendapat peringkat 5 besar di ujian bulanan berikutnya. Jadi kamu akan segera menjadi yang keenam. Zhong Shuqi langsung membelalakan matanya saat mendengar ini. Dalam hati, kedua orang ini sudah gila. Peringkat terbawah seluruh sekolah ingin berada di 5 besar kelas. Sungguh menggelikan. Zhao 11 adalah orang yang sombong. Bagaimana dia bisa menyukai orang seperti ini? Sepertinya aku terlalu khawatir. Memikirkan hal ini, Zhong Shuqi terkekeh. Dan langsung berbalik untuk pergi. Pada saat ini, guru olahraga meniup peluit. Dan mulai meminta komite olahraga dari kedua kelas untuk berbaris. Setelah baris selesai,
Itu adalah jogging lambat pembukaan harian. Pasukan besar. Berlari sambil berteriak. Sambil meneriakkan slogan aku ingin masuk Universitas Tsinghua. Dan Zhao 11 melihat punggungku dari belakang kerumunan dan secara bertahap linglung. Akibatnya, pada putaran kedua tikungan, dia menginjak sebuah batu tanpa memperhatikan. Segera setelah itu terdengar tangisan kesakitan. Zhao 11 terhuyung dan duduk. Jatuh ke tanah. Sial. Si cantik sekolah jatuh. Seruan langsung terdengar di lapangan bermain. Pria yang tak terhitung jumlahnya bergegas dengan panik. Tetapi mereka berhenti di tengah jalan. Mereka memikirkan satu hal. Si cantik sekolah tampaknya sangat menentang kontak fisik. Dan sama sekali tidak mengizinkan pria manapun untuk menyentuhnya. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang. Pada saat ini, Zhong Shuqi keluar dari barisan. Dan berlari dengan panik. Zhao, apakah kamu baik-baik saja? Zhao 11 menggigit giginya dan mencoba berdiri. Tanpa sengaja menginjak batu. Tidak apa-apa. Bisakah aku mengirimmu ke rumah sakit? Oke. Kalau begitu aku akan menopangmu. Coba berdiri perlahan. Karena itu, di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhong Shuqi menopang Zhao Zhao. Berjalan di sekitar lapangan bermain dengan kecepatan yang sangat lambat selama seminggu. 11 ini juga seorang gadis. Tidak memiliki banyak kekuatan dan menopang pergelangan kaki yang sudah bengkak. Bunga sekolah benar-benar berjalan sangat lambat, berdiri di samping dan melihat hatinya sedikit berkerut. Jalan ini lebih lambat daripada kura-kura merangkak. Menurut cara mereka berjalan, diperkirakan mereka bahkan tidak akan sampai sebelum kelas berakhir. Saya dan Ai Hao di ruang kesehatan memang bukan teman. Tetapi bagaimanapun juga, kami telah menerima bantuan dari catatan kelas orang lain. Ragu sejenak. Masih melangkah maju. Jika kamu berjalan seperti ini, kapan kamu akan sampai? Menerima kakimu di wajah Zhong 11. Atau haruskah aku mengantarmu ke sana? Setelah selesai berbicara, aku juga mengulurkan tanganku ke depan Zhao 11. Ketika Zhong Shu di samping melihat ini, sedikit di atas, aku masih ingin 11. Kamu juga tidak di lapangan? Dia dan aku akan bangun sendiri. Namun, sesaat dalam tatapan terkejut, Zhao 11 perlahan berdiri. Menghilang di bahuku. Terima kasih. Sama-sama. Di sisi lain, aku menggendong Zhao 11 di punggungku. Di jalan menuju klinik, tubuh Zhao 11 terasa hangat. Dan masih sangat hangat. Kulit yang bisa kuraih terasa halus. Lembut dan penurut, jauh lebih baik daripada kucing kotor di rumah. Setidaknya dia tidak memiliki cakar yang tajam. Dan tidak akan mencakarku, aku merasa suasananya agak canggung. Jadi aku mencoba mencari topik pembicaraan. Oh ya? Catatan belajarmu sudah selesai kubaca. Akan kukembalikan sebelum pulang sekolah, kurasa ujian bulanan kali ini aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Tapi kalau ikut beberapa kali lagi pasti bisa. Setelah kau 3 tahun berturut-turut menjadi yang pertama. Direbut olehku? Jangan menangis. Zhao 11 mendengarkanku berbicara dengan tenang. Sesekali berkedip. Dan tanpa sadar menggosokkan pipinya ke bahuku. Ini benar-benar gerakan tanpa sadar. Setelah melakukannya, dia sendiri pun terkejut. Kau menggosok apa, gatal ya? Kakimu sakit? Bukan tanganmu yang sakit. Garuk saja dengan tanganmu, kan bisa. Zhao 11 mengerang. Ingin sekali menggigitnya. Aku melirik ke belakang. Sebenarnya kau orangnya lumayan juga. Kalau tidak terlalu pendiam.
dan bersikap acuh tak acuh. Mungkin kita bisa berteman. Mendengar itu, Zhao 11 terdiam. Dan langsung melupakan kakinya yang terluka. Dia merasa sangat nyaman dengan cara ini. Nyaman sampai ingin mendengkur. Aku menghela napas tak berdaya. Bisakah kau tidak mengeluarkan kata-kata satu persatu? Baiklah. Jadi sekarang diubah menjadi 2 kata. Oke. Aku menyerah padamu. Aku akan berjalan cepat. Dalam hati aku berkata, Dewi memang hanya cocok dilihat dari jauh. Tapi kalau benar-benar menikahkannya, aku tidak tahan dengan 10 kata sehari. Benar-benar kesepian tanpa batas. Sampai di sini, aku menariknya ke atas sedikit. Kemudian berjalan ke pintu ruang kesehatan sekolah. Apakah guru ada di sini? Ada bisnis baru. Kenapa bicaranya begitu? Terluka disebut bisnis? Seorang dokter wanita berusia 30-an keluar dari ruang kesehatan. Mengenakan gaun putih besar untuk pelajaran olahraga. Tidak sengaja memelintir kakinya. Anda harus memeriksanya. Saya meletakkan bunga sekolah di pergelangan kakinya. Menunjuk ke pergelangan kakinya yang terluka. Siapa sangka dokter wanita itu hanya melihat sekilas. Kemudian menatap saya di samping. Ketika dia melepas kaos kaki dan sepatunya. Mendengar kalimat ini, aku langsung membelalakan mata. Aku bukan pacarnya, kan? Guru, jangan bicara omong kosong. Saya siswa baik yang tidak pernah berpacaran di usia muda. Dokter wanita itu mencibir mendengar ini. Sudahlah. Saya juga pernah melewati usia ini. Tidak sekolot itu. Cepat lepas. Saya agak tak berdaya. Jadi saya berjongkok di depan bunga sekolah. Saat hendak mulai, saya ragu-ragu sejenak. Kemudian tiba-tiba mendongak. Baiklah. Kakimu tidak bau, kan? Kudengar wanita cantik punya kekurangan yang tak banyak diketahui. Zhao 11 mendengar ini. Dengan marah menendangku. Kakimu yang bau? Kemudian dia mendengus pelan. Cepat bantu aku melepasnya. Entah apa yang kuhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Aku bergumam dalam hati. Kemudian memegang kaki kecilnya. Membantunya melepas sepatu kulit kecil itu. Harus kukatakan, kaki kecil Zhao 11 yang putih seperti batu giok. Kuku kakinya dipotong. Rapi dan cantik. Bisa pergi ke perawatan kaki. Aku merinding kedinginan. Bahkan merasa sedikit kesepian. Sialan. Mungkinkah aku punya hobi tersembunyi seperti ini? Untuk menutupi rasa malu. Aku pura-pura batuk 2 kali. Lalu melihat ke dokter di samping. Guru sudah membuka pakaiannya. Baik. Saya lihat dokter wanita itu berjongkok dan menyentuhnya. Kenapa bengkaknya parah sekali? Seharusnya tidak. Ini bukan luka lama ditambah luka baru, kan? Zhao 11 ragu sejenak. Lalu mengangguk. Dulu saat balet juga pernah terkilir. Ternyata dokter wanita itu menari balet. Dia mengangguk sambil berpikir. Kamu pijat sendiri dulu dengan tangan. Nanti saya akan memberimu obat. Sayang sekali di sini tidak ada es batu. Tiba-tiba efeknya akan lebih baik. Zhao 11 menurut dan memijat pergelangan kakinya. Tetapi ketika dia tanpa sadar melihat ke arahku, dia menyadari bahwa aku sudah menghilang. Sudah pergi? Memikirkan hal ini, sedikit kekecewaan melintas di matanya. Aneh sekali. Sebenarnya apa yang dia harapkan? Bukankah seharusnya dia pergi? Aku bukan siapa-siapanya. Namun, ketika dia menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba terkejut. Kemana kaos kakiku? Pada saat yang sama, di dalam toko serba ada sekolah. Aku sedang memasukkan es loli yang baru kubeli ke dalam kedua kaos kaki Zhao 11. Melihat adegan ini, pemilik toko tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Ini kaos kaki perempuan, kan? Kenapa kamu, seorang siswa SMA yang masih muda, tidak belajar yang benar? Apakah es loli seperti ini lebih enak? Tetapi ketika saya mendengarnya, saya tiba-tiba membelalakan mata. Ide ini boleh juga.
Ternyata pemilik toko lebih berpengalaman. Di ruang medis di sisi lain, dokter wanita yang membawa kotak obat masuk. Setelah melirik ke sekeliling ruangan, tiba-tiba alisnya berkerut. Pacarmu sudah pergi? Kamu adalah gadis yang cantik. Kenapa kamu mencari orang yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Mendengar kata-kata ini, kekecewaan kembali melintas di mata Zhao 11. Tetapi memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi. Guru, apakah kamu melihat kaos kakiku? Dokter kaos kaki itu tertegun sejenak. Tatapannya tiba-tiba beralih ke dinding putih di timur. Di dinding itu tergantung poster propaganda. Isinya adalah versi bergambar dari rencana pertolongan pertama siswa. Di blok ketiga, ada solusi sederhana untuk keseleo pergelangan kaki yaitu dengan memasukkan es loli ke dalam kaos kaki. Kemudian memijatnya di pergelangan kaki. 40 menit hingga 1 jam. Namun, jarang ada yang melihat benda ini. Pada dasarnya hanya untuk dekorasi. Tidak disangka di zaman yang begitu gelisah ini. Ternyata ada anak laki-laki yang pikirannya begitu halus dan lembut. Ini membuat dokter wanita yang berusia 30 tahun dan belum menikah. Tiba-tiba memiliki perasaan ingin menjalin hubungan. Guru melihatnya tidak berbicara untuk waktu yang lama. Zhao 11 tidak bisa menahan diri untuk memanggil lagi. Dokter wanita. Baru kemudian tersenyum dan berbalik. Jangan khawatir. Kaos kakimu akan segera kembali. Selain itu, aku menarik kembali kalimatku tadi. Zhao 11 tampak bingung. Tidak tahu apa yang dikatakan orang lain. Maksudku? Pacarmu cukup bisa diandalkan. Ini membuat Zhao 11 semakin bingung. Dia tahu pacar yang dikatakan dokter wanita itu adalah hadiah. Tapi cukup bisa diandalkan. Apa maksudnya? Pergi begitu saja juga bisa diandalkan? Tepat ketika dia sangat bingung, pintu ruang medis tiba-tiba terbuka. Kulihat aku masuk dari luar pintu. Memegang es loli di tangan. Dan juga kaos kakinya terlalu panas. Guru, silakan makan es loli. Aku tersenyum dan menyerahkan sebatang es loli kepada dokter wanita. Tepat ketika menyerahkan satu batang kepada Tong 11 yang kesakitan. Kemudian dia sendiri membesarkannya. Bagaimana dengan wajahnya? Apakah putri masih sakit? Zhao 11 tidak berbicara. Melainkan melihat kaos kakinya yang menggembung. Apa yang dimasukkan ke dalamnya? Kenapa basah? Aku juga tidak banyak menjelaskan. Menggunakan kantong es sederhana yang terbuat dari kaos kaki untuk mengompres pergelangan kakinya. Sentuhan dingin. Seketika mengurangi rasa sakit yang membakar. Saat ini Zhao 11 membelalakan matanya. Aku dengan sengaja bercanda. Kenapa kamu merasa aku pergi? Jika aku pergi, bagaimana kamu bisa mendengar candaanku di kelas? Zhao 11 tidak hanya tidak marah. Malah sudut bibirnya tanpa sadar sedikit terangkat. Saat ini dia membekukan dirinya. Dan harus kembali ke kelas. Lumayan. Mengakuinya sebagai tuan benar-benar sepadan. Setelah setengah jam, aku mengangkat kepala dan melihat dokter di samping. Guru, waktunya hampir habis kan? Mendengar kalimat ini, mata Zhao 11 kembali memancarkan sedikit kekecewaan. Ingin dipijat lebih lama lagi. Dokter wanita itu melirik jam dinding. Lalu mengangguk. Jangan terkena air beberapa hari ini. Seharusnya akan segera sembuh. Aku terkejut mendengar ini. Masih tidak boleh terkena air ya? Harus bertahan selama periode ini. Kalau begitu tidak bisa cuci kaki. Bukankah itu akan sangat bau? Mendengar kalimatku ini, Zhao 11 langsung dengan marah menendang pantatku. Satu tendangan. Berani-beraninya menendangku. Lain kali aku tidak akan membantumu lagi. Aku membalas dengan nada tidak senang. Lalu menggendongnya keluar dari ruang UKS. Dokter wanita itu melihat punggung kami yang pergi. Hatinya sedikit tersentuh. Masa muda itu indah. Selalu membuat orang berdebar. Di kampus yang luas, angin sepau-sepau bertiup. Meniup pepohonan hijau yang rimbun berdesir.
Saat ini Zhao 11 diam-diam berbaring di punggungku. Tidak mengatakan apa-apa. Saat keduanya melewati jembatan panjang di atas danau kampus. Shuki wanita berjalan dari seberang jembatan. Zhao 11? Apakah kamu sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Baguslah kalau begitu. Saatnya makan. Ikut aku. Setelah berbicara, dia dengan waspada menatapku di samping. Kamu tidak mungkin ingin makan malam dengan Zhao 11 kami, kan? Tidak perlu. Kebetulan aku ada urusan lain. Setelah aku menyerahkan Zhao 11 kepada Zhong Shuqi, aku berbalik dan pergi dengan santai. Mengembalikan budi kali ini. Mungkin setelah ini tidak akan ada lagi pertemuan antara keduanya. Namun, saat pulang sekolah di sore hari, Zhong Shuqi benar-benar menghentikanku lagi. Saat ini, ekspresi Zhong Shuqi sangat serius. Sekilas tahu dia datang untuk menanyakan sesuatu. Benar saja, terlibat dengan Zhao 11. Pasti tidak ada hal baik. Aku menghela nafas dalam hati. Lalu menatap Zhong Shuqi di depanku. Ada apa? Ada sesuatu. Ingin berbicara denganmu. Mari cari tempat lain. Baiklah. Kalau begitu kita pergi ke taman kota. Saat ini di taman kota, ada banyak orang di sekelilingnya. Kebanyakan orang tua membawa anak-anak mereka. Atau datang ke sini untuk bersantai setelah bekerja. Karyawan muda Zhong Shuqi bersandar di bangku dengan ekspresi serius limo. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Zhao 11? Bukankah sudah kubilang terakhir kali? Aku meminjamkan payung dan sepasang sepatu bot padanya di hari hujan. Tidak mungkin hanya itu, pasti ada yang lain. Kalau tidak, dia tidak akan begitu dekat denganmu. Mendengar kalimat ini, aku langsung terkejut. Kami berdua dekat. Dari mana kamu melihat kedekatan itu? Namun, Zhong Shuqi kembali berkata dengan serius. Kamu seharusnya tidak tahu betapa Zhao 11 membenci orang yang lemah. Apalagi membiarkan seseorang menggendongnya. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku tidak tahu tentang itu. Aku menggelengkan kepala. Kemudian aku mematahkan sosis bakar yang kubeli di jalan dan meletakkannya berjejer di tepi petak bunga. Melihat adegan ini, Zhong Shuqi tampak bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, ada banyak kucing dan anjing liar di taman pusat kota ini. Aku datang untuk meningkatkan makanan mereka. Setelah mendengar kata-kataku, Zhong Shuqi sangat terkejut. Apakah kamu sering datang memberi makan? Waktu mereka tidak tetap. Aku akan datang jika aku ingat. Namun, kucing dan anjing liar di sini mengenalku semua. Sambil berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Kemudian seekor anjing kampung berwarna hitam menjulurkan kepalanya dari antara bunga-bunga. Ini adalah pertama kalinya Xiao Hei bertemu. Dia bahkan lebih kecil dari ini. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepala Xiao Hei. Shuqi sedikit terkejut. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Dia baru saja merasakan sesaat. Dia benar-benar merasa bahwa anak laki-laki ini benar-benar tampan dan cerah. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu ilusi? Melihatnya lama. Mengatakan hal yang salah. Dengan bingung. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Mendengar ini, Zhong Shuqi baru kemudian kembali sadar. Tahukah kamu? Zhao 11? Dia awalnya akan kuliah di luar negeri. Tapi dia tidak suka sendirian. Merasa kesepian. Jadi dia menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkan orang tuanya. Untuk membiarkan dirinya tetap di dalam negeri. Aku mengerti. Sambil mengangguk. Zhao 11 lahir di keluarga kaya. Keluarganya seharusnya sangat menyayanginya. Namun dia memilih masa depan yang tidak pasti. Jelas membutuhkan banyak keberanian. Jadi aku tidak ingin mempengaruhi ujian masuk perguruan tingginya. Baik. Mengerti. Aku pasti tidak akan berbicara dengannya lagi di masa depan. Mendengar kalimat ini, Zhong Shuqi tertegun lagi.
Orang ini benar-benar menyetujui diriku, mengapa senyumnya begitu lambat? Dan penuh dengan niat baik. Atau tidakkah kamu merasa aku terlalu ikut campur? Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Kamu demi sahabatmu. Mana mungkin punya niat buruk? Jadi aku bisa menerima semuanya. Melihat masalahnya sudah selesai. Kamu tidak perlu berlama-lama lagi. Lalu membuang kantong sampah ke tempat sampah. Lalu pergi meninggalkan jalan rumah. Lalu, baru saja hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti. HMPH. Untung sadar diri. Kupikir aku harus repot-repot lagi. Dia bergumam sendiri. Kemudian dia tanpa sadar mengangkat tangannya. Hendak membelai anak anjing hitam tadi. Di sisi lain, begitu aku sampai di rumah. Aku melihat Xiao 11. Dengan wajah sedih meringkuk di samping. Ekspresinya seolah sedang marah. Kamu ini dari mana saja? Aku sudah sangat lapar. Aku berjongkok dan dengan lembut mengusap. Mengusap kepalanya. Maaf, ada sedikit urusan. Jadi aku pulang terlambat. Ayo. Aku akan membuatkanmu makanan. Setelah selesai bicara. Aku bangkit dan membuka pintu. Namun, yang tidak kusangka. Xiao 11 mengeong 2 kali. Lalu masuk rumah dengan pincang. Melihat itu, aku tidak bisa menahan tawa. Kakimu? Kenapa? Berkelahi dengan anjing? Meong, Xiao 11 dengan marah mengayunkan cakarnya. Dengan nada galak memintaku untuk tidak terus keluar. Kau tidak mau mendengarkan. Aku berjongkok dan mengangkatnya. Memeriksa kakinya dengan teliti. Masalahnya tidak terlalu serius. Hanya sedikit bengkak. Meong-meong, Xiao 11 terus meronta di tanganku. Kedua kaki belakangnya terus menendang. Selesai, sudah dilihat semua, mati. Limo bau, limo. Kesucianku hilang sudah. Tidak mungkin menikah lagi. Setelah makan malam, aku mengangkat 11 kecil lagi. Memeriksa lama sekali. Awalnya berencana memandikannya hari ini. Tapi kakinya entah kenapa pincang lagi. Kalau begitu, lupakan saja soal mandi. Bisakah kau lebih patuh di masa depan? Jangan berlarian kemana-mana. Aku mengelus kepalanya dengan penuh sayang. Tapi 11 kecil sama sekali tidak senang. Dia baru saja diangkat dan dilihat telanjang. Kesuciannya sudah hilang. Mandi atau apapun sudah tidak penting lagi, kan? Untungnya, ini hanya tubuh kucing. Jika itu tubuhku yang dulu. Adegan seperti itu. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Melihat dia mulai meronta lagi. Jadi aku tidak menggodanya lagi. Menurunkannya. Lalu duduk kembali ke meja. Dan mulai belajar. Ujian kali ini adalah kesempatan langka. Juga kesempatan untuk mengubah identitasku sebagai siswa bodoh. Meskipun pengetahuan itu sudah tercetak dengan lengkap dan benar di benakku. Tapi meninjau sekali lagi tetap tidak buruk. Kali ini, meskipun aku tidak berusaha melampaui Xiao 11. Tapi masuk 5 besar di kelas seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Semoga gadis kecil bernama Zhong Shuqi itu tidak menangis. Saat aku sedang fokus belajar. 11 kecil malah mondar-mandir di kamar. Hari ini aku mendengar Shuqi berkata, kamar anak laki-laki selalu memiliki rahasia yang tak terkatakan. Dia sudah tinggal di sini selama 3 hari. Dan belum menjelajahinya dengan baik. Memikirkan hal ini, dia melangkah dengan kaki kecilnya yang seputih salju. Dengan kaget dan takut, dia naik dari kepala tempat tidur ke lemari pakaian. Dan mengobrak-abrik pakaian di dalamnya. Namun, dia tidak menemukan boneka figur manusia seukuran aslinya seperti yang dikatakan Paman Shuqi. Kemudian dia menoleh untuk melihat rak buku di samping. Jadi dia melompat. Tiba-tiba dia melompat. Berat tubuhnya ini langsung menarik rak buku itu ke bawah. Suara gemuruh yang tiba-tiba ini membuatku kaget. Lalu, apa yang kau lakukan lagi? Aku melihat pakaian yang jatuh berserakan di belakang. Mata terasa perih. Lai Miao Miao 11 tidak mau kalah. Aku melihat kata-kata dari hati kucing.
Miao Yoho. Kamu masih menurut. Kalau begitu, hari ini kamu tidur di jalanan. Aku pura-pura marah dan hendak maju, sebelum dia miao-miao terkejut. Menahan diri dan mundur selangkah, di belakangnya ada anjing liar di jalan. Dia baru pertama kali dijilat kucing. Kamu masih mau tidak bisa hadiah bau ini. Sendiri masih mengira dia adalah saudara perempuan yang baik. Jelas-jelas baru saja merasakan keakraban di ruang medis. Dia malah ingin memperlakukan diriku seperti ini, miau. Aku mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Meskipun perkataan sebelumnya hanya untuk menakut-nakutinya. Tetapi tindakan hukuman yang diperlukan tetap harus ada. Kalau tidak, dia akan tidak bisa terkendali di kemudian hari. Kemudian, aku menghukumnya dengan membawanya ke kamar mandi. Kamu akan dikurung di ruang gelap kecil. Miao Xiao 11 menatapku dengan marah. Semua kesan baik sebelumnya hancur. Hanya ada keinginan untuk menggigit orang itu. Terimalah hukuman dengan patuh. Setelah aku selesai belajar, aku akan melepaskanmu. Miao Xiao 11 saat ini sangat sedih. Senyum juga tidak berguna. Siapa suruh kamu menggangguku? Aku tersenyum puas. Kemudian, dengan perhatian menutup pintu kamar mandi untuknya. Saat ini sudah pukul 9 malam. Aku meninjau semua materi selama 3 tahun. Lalu menutup buku. Baru saja hendak melepaskan Xiao 11. Namun, ponsel yang diletakkan di atas meja tiba-tiba berdering. Ternyata Lau Song mengirimkan serangkaian angka melalui Kiki kepadaku. Lau Li, cepat bergabung dengan grup apa? Grup umum sekolah hampir gila karena kamu. Cepat lihat, aku sedikit mengernyit. Karena aku melakukan apa? Bukankah kamu diam-diam pergi ke ruang medis dengan kembang sekolah? Dan tinggal selama 1 jam. Semua orang mengatakan ingin mengulitimu, menguliti begitu serius. Aku mengklik serangkaian angka itu. Kamu berhasil bergabung dengan grup umum sekolah menengah Chengnan. Baru saja memasuki obrolan grup, aku sudah melihat beberapa foto dari sudut pandang atas. Foto-foto itu seharusnya diambil dari atas gedung. Isi layar adalah diriku menggendong Xiao 11 ke klinik. Di bawah foto itu ada banyak sekali isyarat menjijikan dari para siswa laki-laki kepadaku. Terutama beberapa kalimat terakhir. Semuanya dikirim oleh siswa elit seperti Roket. Nilai akademis mereka sangat baik. Pada dasarnya mereka adalah bibit sekolah terkenal. Jadi mereka sangat meremehkanku, seorang siswa yang buruk. Bahkan agak meremehkan. Aku mencibir dan mengirim pesan di grup. Sungguh kemampuan yang bagus untuk merendahkan orang di belakang. Bajingan elit masyarakat. Apakah kalian semua begitu percaya diri? Balasan di grup langsung berhenti. Suasana menjadi sangat canggung. Berbicara buruk tentang orang di belakang tertangkap. Pasti ada mata-mata di grup ini. Namun, bahkan jika Limo menangkapnya, lalu kenapa? Mungkinkah itu bisa mengubah fakta bahwa dia adalah siswa yang buruk? Limo, jangan kira kau ada di sini. Kita tidak berani bicara. Menurutmu kau punya hak apa untuk menyukai Zhao 11? Benar? Mengatakan katak buduk makan angsa adalah pujian untukmu. Kau bahkan tidak bisa dianggap sebagai katak buduk. Melihat pesan-pesan ini, aku tidak marah. Sebaliknya, aku menunjukkan senyum yang menarik. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kau ingin bertaruh apa? Hari ini, semua orang yang hadir di sini ikut serta dalam ujian bulanan ini. Jika aku lulus dari kalian, kalian harus meminta maaf kepadaku di seluruh sekolah. Laut penyakit juga salah. Tentu saja. Jika aku kalah, langsung keluar sekolah. Melihat 2 baris taruhan di grup. Para siswa dari kelas Roket langsung tertawa terbahak-bahak. Limo, hak apa yang kau miliki untuk dibandingkan nilaimu dengan orang-orang di kelas Roket? Tanyakan di grup siapa yang akan percaya bahwa siswa seburuk dirimu bisa lulus dari kelas Roket? Benar. Selama ada 1 orang yang percaya taruhanmu, aku ikut. Tetapi jika orang yang menjaminmu kalah, juga harus keluar sekolah bersamamu. Melihat adegan ini, alisku tidak bisa tidak berkerut. Apakah ada orang yang percaya padaku?
Bahkan jika ada orang yang percaya. Apakah mereka berani bertaruh dengan dikeluarkan dari sekolah? Apakah huruf ini tidak mempersulit orang? Pada saat ini, sebuah avatar kucing berkacamata hitam dengan wajah memerah muncul di grup. Biarkan aku. Aku menjamin Limo. Dia bisa melakukannya. Aku percaya nama panggilannya adalah kelompok kucing dalam sepatu bot. Levelnya tampaknya cukup tinggi. Aku sedikit terkejut, membuka avatarnya, dan menemukan bahwa dia adalah seorang gadis. Aku tidak punya teman wanita baik di sekolah. Apalagi membantuku dalam situasi ini. Namun, kemunculannya benar-benar mengubah suasana di grup. Bukan hanya mereka yang ikut-ikutan. Bahkan siswa elit dari kelas roket pun tidak berbicara. Bagaimana? Boleh? Tentu saja boleh. Peringkat kelima di angkatan tentu saja memenuhi syarat untuk menjamin. Tetapi apakah itu perlu? Ya. Zhong Shuqi. Taruhan kita adalah dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana kamu bisa menjaminnya? Para siswa kelas elit menjadi semakin tidak nyaman. Zhao Sixi adalah Zhong Shuqi yang misterius. Popularitasnya juga tinggi. Kedua sahabat ini dikenal sebagai wanita kaya dan berbakat di Chengnan. Seseorang yang dekat dengan Limo mau bersedia untuk dikeluarkan dari sekolah demi Limo. Situasi apa ini? Dari mana mereka mendapatkan hubungan yang begitu baik? Melihat ini, seseorang mengetahui identitasnya. Zhong Shuqi bersedia menjaminnya. Bukankah dia baru saja menertawakanku karena ingin mendapatkan seluruh sekolah? Peringkat kelima itu mimpi di siang bolong? Memikirkan ini, aku menutup obrolan grup dan mengirimkan verifikasi teman ke Zhong Shuqi. Tanpa diduga dia langsung menerimanya dan mengirim pesan. Ada apa? Aku ragu-ragu sejenak. Mengapa membantuku? Aku pikir itu cukup menyenangkan. Juga ingin melihat level apa yang kamu miliki. Bahkan jika kamu berhenti sekolah. Kenapa kalau berhenti sekolah? Ayahku adalah kepala sekolah dari sekolah menengah eksperimen nomor 1. Bahkan jika aku keluar dari Chengnan, aku tetap akan mengikuti Gaokao. Tiba-tiba aku sadar. Ternyata begitu. Tapi aku membantumu juga ada syaratnya. Tidak peduli kamu menang atau kalah dari Sishu. Aku harap kamu bisa mengklarifikasi hubunganmu dengan Zhao 11 secara langsung. Aku tidak ingin dia terpengaruh. Bisa? Aku mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Kemudian aku melihat ke grup teman sekelas itu lagi. Karena ada jaminan dari perwakilan kelas bahasa Inggris kita. Maka taruhan ini aku ikuti juga. Aku melihat deretan nama di grup. Bye. Sudut mulutku tanpa sadar tersenyum. Orang baik. Bahkan tidak ada yang masuk 10 besar di kelas. Beraninya mereka berteriak dengan ingatan super dan catatan bunga sekolah. Peluang menangnya terlalu besar. Jika seperti ini pun masih tidak bisa masuk 10 besar di kelas, maka tidak ada salahnya aku berhenti sekolah. Tepat pada saat ini, sudut mataku melirik ponsel di sudut kanan atas. Waktunya sudah pukul 11:10. Tanpa sadar aku sudah berdebat dengan mereka selama 3 jam di grup. Memikirkan hal ini, tiba-tiba sepasang mata yang marah dan cemerlang muncul di benakku. Gawat, gawat. Kucingnya mau mengamuk. Aku segera meninggalkan kamar. Dengan tergesa-gesa membuka pintu kamar mandi. Meong. Saat ini Zhao 11 menatapku dengan ekspresi kesal dan marah. 3 jam? Dikurung selama 3 jam penuh. Limo yang jahat, Limo yang bau. Apakah ini caramu memperlakukan bunga sekolah sepertiku? Untungnya aku tidak terlalu banyak bergerak. Sejak kecil aku memang berkepribadian tenang. Jika tidak, 3 jam ini hanya akan membuatku gila. Dasar orang bermuka dua yang hanya tahu menindasku. Xiao 11? Kamu marah. Meong Zhao 11 masih menatap dengan marah. Aku tidak sengaja. Terutama karena tiba-tiba terjadi sesuatu tadi. Sambil berkata, aku buru-buru mengeluarkan ponselku untuk melihat taruhan. Zhao 11 mengangkat kepalanya.
Melihat informasi di ponselnya dengan sedikit terkejut. Hal semacam ini benar-benar terjadi di sekolah. Apakah karena hubunganku? Baiklah. Karena dia tidak sengaja melupakanku. Lupakan saja. Miao Wu Xiaoxi melompat dari tutup toilet dan berjalan keluar dari kamar mandi dengan ekspresi sombong. Suatu hari, kemarin pagi ketika aku berjalan ke kampus, ada banyak tatapan yang tertuju padaku. Peristiwa taruhan di grup utama kemarin telah menyebar. Hampir semua orang tahu apa yang terjadi tadi malam. Seorang siswa yang selalu berada di peringkat terbawah sebenarnya mengklaim akan mengalahkan kelas unggulan. Bukankah taruhan ini seperti memberi hadiah secara cuma-cuma? Tetapi banyak juga orang yang ingin tahu. Trik apa yang akan dilakukan Limo ini? Apakah dia berencana untuk menipu secara gila-gilaan? Atau apakah dia benar-benar ingin menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari sekolah? Namun bagaimanapun juga, tidak seorang pun di sekolah yang mau percaya bahwa aku akan menang. Meskipun kemarin aku memecahkan soal tersulit di kelas 2. Tetapi orang-orang di kelas 2 masih tidak memiliki kepercayaan pada penampilanku di ujian bulanan. Lauli, aku pergi ke ruang ujian. Kau harus menyemangatiku. Tenang. Paling buruk aku akan keluar dari sekolah. Lau Song menggigil. Hei, apakah kau tidak punya kepercayaan diri sama sekali? Hanya ingin keluar dari sekolah dengan gaya? Aku menepuk pundaknya. Tenang saja. Bahkan jika aku kalah dari siapapun, aku tidak akan kalah dari para bangsawan dari kelas elit itu. Tapi aku tetap harus mengingatkanmu. Jangan menipu tentang masalah taruhan. Itu sudah menyebar di sekolah. Aku kira mereka akan mengirim guru khusus untuk mengawasimu dengan cermat. Aku mengerti, aku meremas kartu ujianku dan melangkah masuk. 3. Setelah memasuki ruang ujian, semua wajah di sekitarku asing. Tapi aku merasa orang lain asing. Tetapi orang lain merasa aku sama sekali tidak asing. Ada taruhan, bahkan jika aku tidak ingin dikerumuni sekarang, itu akan sulit. Orang ini adalah Limo. Sangat berani dan menarik. Mungkin dia memiliki peralatan curang berteknologi tinggi. Kurasa dia bahkan tidak tahu cara curang. Dia hanya mencari alasan untuk berhenti sekolah. Aku berjalan melewati mereka. Mendengarkannya, mereka berbisik, tidak bisa menghentikan pembicaraan. Menggelengkan kepala. Meskipun tempat ujian kita diatur berdasarkan nilai. Oke. Dengan kata lain, siswa berprestasi rendah ujian bersama siswa berprestasi rendah. Siswa elit ujian secara terpisah. Siswa elit ujian secara terpisah. Ruang kelas tempat kita berada. 18 atau 19 dari mereka semua bodoh. Mereka pasti sudah gila untuk meniru mereka. Saat ini, sebuah sosok di depan pintu tiba-tiba menarik perhatian sebagian besar orang. Ini adalah Zhong Shuqi yang biasa. Kenapa dia datang? Dia adalah siswa elit. Bukankah dia seharusnya tidak berada di ruang ujian ini? Kudengar dia membela Limo tadi malam. Ya Tuhan. Ada lagi siswi kutu buku. Sambil berbicara, Zhong Shuqi membawa secangkir teh susu. Berjalan ke depanku. Dan dengan alami meletakkan teh susu di mejaku, ini teh susu untukmu. Aku sedikit terkejut. Kenapa memberiku ini? Zhong Shuqi menyilangkan tangannya. Tolong lakukan yang terbaik dalam ujian nanti. Meskipun mereka semua mengatakan aku tidak perlu berhenti sekolah. Tapi aku tidak mampu kehilangan muka. Aku tahu kalian semua tidak percaya padaku. Tapi aku akan memberi mereka kejutan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Aku mengangkat tanganku. Dan dengan lembut mengetuk kepalaku. Zhong Shuqi terdiam sejenak. Jangan lari. Posisi terakhir pun, aku akan puas. Sampai jumpa. Melihat sosoknya keluar dari kelas. Aku mengambil teh susu di atas meja dan menggoyangkannya. Sikap Zhong Shuqi terhadapku sepertinya telah banyak berubah. Kenapa? Aku benar-benar tidak mengerti. Tepat ketika aku tidak bisa memahaminya. Sesosok tubuh lain masuk dari luar pintu.
Dan kemunculannya membuat para peserta ujian di kelas tiba-tiba menahan napas, si cantik sekolah. Kenapa dia juga datang? Kulihat Zhao 11 muncul di depan pintu kelas, melihat ke dalam seperti melihat avatar. Lalu berjalan masuk dengan anggun. Di tangannya juga ada secangkir teh susu. Kenapa kamu datang? Aku mendongak menatap Zhao 11 dengan bingung. Zhao 11 mendongak dan mendengus manja. Melempar teh susu langsung ke mejaku. Dan berbalik pergi. Seluruh proses berlangsung kurang dari 10 detik. Dari datang hingga pergi. Hampir semua orang tidak menyadarinya. Hampir saja mau membawaku ke toilet selama 3 jam. Kalau bukan karena taruhan yang melibatkan aku tidak akan datang untuk menyemangatimu. Namun, saat ini aku memasang ekspresi tanda tanya. Si cantik sekolah. Suasana macam apa ini? Kapan aku memprovokasinya? Dan apakah teh susu ini tidak beracun? Aku dengan bingung mengambil 2 cangkir teh susu dan menggoyangkannya. Kedua cangkir teh susu ini persis sama. Keduanya dibeli di depan gerbang sekolah. Mutiaranya adalah teh susu mutiara. Ya, teh susu. Sepertinya tidak ada masalah. Tepat pada saat ini, aku menemukan catatan yang ditinggalkan si cantik sekolah di cangkir teh susu itu. Di atasnya tertulis kalimat paling kejam dengan tulisan tangan yang lembut dan elegan. Baik. Tapi kau akan mati. Apa-apaan ini? Si cantik sekolah mengancamku dengan es loli. Kemarin aku bahkan membawanya ke klinik. Untuk melihat apakah kakinya baik-baik saja. Gadis besar yang tidak tahu berterima kasih ini bahkan tidak tahu. Apakah dia sudah mencuci kaki atau belum? Aku sudah memijatnya selama setengah jam. Dia masih berani mengancamku. Namun omong-omong, rasa es loli di kaus kakinya cukup enak. Aku meletakkan 2 cangkir teh susu di depanku. Ragu-ragu sejenak. Akhirnya menusuk cangkir milik Zhao 11, ding-ling-ling. Tepat pada saat ini, bel berdering pelan. Pengawas ujian membawa kertas ujian ke dalam kelas. Semuanya, singkirkan dulu barang-barang yang tidak berhubungan dengan ujian. Saya peringatkan kalian. Jangan curang. Jika tertangkap, nilainya 0. Paham? Mendengar peringatan ini, aku sedikit mengangkat kepala dan melihat ke arah podium. Kerutanku mengernyit. Orang yang datang untuk mengawasi ujian kali ini ternyata guru matematika kelasku sendiri. Yaitu, orang tua menopause yang aku buat marah di kelas kemarin. Wah, sepertinya yang dikatakan Lao Song benar. Sekolah benar-benar tahu tentang taruhan itu. Mereka secara khusus mengirimnya untuk mengawasiku. Apakah perlu sampai begitu? Apakah seorang siswa yang tidak becus sepertiku bisa membalikan keadaan? Jangan berpikir untuk curang. Aku akan terus mengawasi selama 2 jam ini. Jika kamu melakukan sedikit gerakan, aku juga tidak akan melepaskannya. Saat guru matematika membagikan kertas ujian, dia berjalan ke sisiku, mengeluarkan dengusan dingin. Terima kasih atas perhatiannya, guru. Saya tidak akan curang. Aku menerima kertas ujian dan melihatnya dengan cermat. Tiba-tiba sejumlah besar pengetahuan muncul di benakku. Yang diujikan kali ini adalah matematika. Dan yang kuku pelajari tadi malam adalah matematika. Jadi soal-soal lama ini sama sekali bukan masalah bagiku. Alhasil, dengan pengetahuan yang luas, aku menulis dengan cepat. Hanya saja darah masih berceceran. Para siswa yang membeli pena terkejut. Orang ini pasti menebak-nebak. Apakah dia tahu jawabannya hanya dengan melihat soal pilihan ganda? Dan guru matematika yang duduk tidak jauh juga tidak bisa menahan kerutan. Apakah Li Mu menebak-nebak? Pasti menebak-nebak. Hari itu dia menunjukkan kesalahanku hanyalah keberuntungan. Ah, jika kamu sedikit berusaha, kamu bisa mengubah nilai belajarmu. Lalu untuk apa guru? Segera, bel berbunyi. Baik yang sudah selesai maupun yang belum. Semua peserta ujian berhasil menyerahkan kertas ujian. Saat ini, aku sudah menyelesaikan soal ujian. Bahkan sempat tidur siang. Semua yang harus kulakukan sudah kulakukan. Aku cukup puas dengan penampilanku.
Setelah mengumpulkan kertas ujian, ada waktu istirahat 20 menit. Maka aku melangkah keluar dari ruang ujian. Berjalan ke taman di depan gedung sekolah. Area ini terbuka untuk bersantai. Ada banyak siswa. Aku duduk di sudut yang terpencil. Melihat sekeliling. Tiba-tiba aku melihat si cantik Kalem, primadona sekolah. Hari ini dia mengenakan kaos putih lengan pendek. Rok pendek abu-abu, duduk di tepi kolam sambil melihat-lihat. Aku sedikit terpana melihatnya. Semua orang mengatakan aku dan Zhao 11 sedang berpacaran. Tapi itu tidak mungkin, kan? Gadis sesempurna ini dan juga seorang kutu buku. Pacar seperti apa yang tidak bisa dia temukan? Tapi kalau benar-benar bisa menikahinya. Hanya dengan melihatnya saja sepertinya sudah nyaman. Saat itu juga, Zhao 11 juga menyadari bahwa ada yang sedang memperhatikannya. Aku langsung terkejut. Tidak mau mencari tuan. Kemarin sudah mengurungku begitu lama. Tentu saja tidak mau. Aku melihat Zhao 11 yang tiba-tiba marah. Agak bingung. Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatnya benci? Kenapa gadis ini selalu menatapku dengan ekspresi geram? Haruskah aku pergi dan bertanya? Atau sudahlah? Sekarang desas-desus sudah menyebar di sekolah. Lebih baik menjaga hubungan asing dengan Zhao 11. Aku tidak boleh membiarkan kehidupan damaiku hancur karena ini. Tapi melihatku tidak bergerak. Hati Zhao 11 semakin tertekan. Aku tidak mencarimu. Tidak bisakah kamu mencariku? Bahkan jika kita tidak memiliki hubungan. Tapi aku sudah memberimu teh susu. Mengucapkan terima kasih tidak berlebihan kan? Tahunya cuma melihat, tahunya cuma melihat. Kemarin sudah menggendongku, belum cukup melihatnya? Zhao 11 cemberut. Saat orang lain tidak memperhatikan. Dia mengambil sepotong batu dan melemparkannya ke arahku. Astaga. Aku buru-buru melebarkan kaki. Dan melihat batu itu terbang melewati selangkanganku. Gadis tercantik di sekolah ini akurat sekali. Ini disengaja. Membidiknya di bagian tubuh yang memalukan. Apakah ini benar-benar sesuai dengan identitasnya sebagai dewi yang dingin dan anggun? Zhao 11 mengerutkan kening padaku. Mendengus pelan. Dan memalingkan wajahnya. Melihat adegan ini. Dengan kesal aku diam-diam mengambil batu yang tadi dan melemparkannya juga. Namun, sasaranku bukan Zhao 11. Melainkan Zhao 11. Hanya terdengar suara biur dari kolam di samping. Batu itu jatuh ke danau. Memercikan sedikit air. Zhao 11 yang duduk di tepi kolam langsung terkena percikan air di wajahnya. Lalu menatapku dengan tatapan membunuh, Li Mo Bao. Li Mo Zhao 11 menyeka air di pipinya. Sambil menjulurkan lidah padanya. Melihat itu, aku sedikit senang. Dia benar-benar membuatku tertawa. Pada saat yang sama, di lantai 4 di seberang taman, Zongshuki bersandar di jendela dan menopang lengannya sambil melihat ke bawah. Apakah benar-benar tidak ada hubungan di antara mereka? Jelas. Adegan kami berdua saling lempar batu tadi sudah dilihatnya semua. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan adegan yang terjadi di lapangan. Ternyata memang begitu. Begitu mereka berdua berada dekat. Seolah-olah hanya ada mereka berdua. Siapapun tidak bisa masuk. Tapi kenapa hatiku terasa asam yang aneh? Mungkin karena dewiku terlalu dekat dengan orang lain. Waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari. Aku membereskan tas sekolahku. Bersiap untuk pulang dan beristirahat dengan baik. Akibatnya, begitu aku keluar dari gerbang sekolah, aku langsung bertemu dengan sosok yang terburu-buru. Bukankah ini Zhao 11? Aku segera menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun di sekitar, aku buru-buru maju dan menghentikannya. Hei! Zhao 11? Zhao 11 yang hendak turun ke bawah tiba-tiba terkejut. Dia akan berubah dalam 10 menit lagi. Saat ini dia masih berdiri meninggalkan sekolah. Mungkin seseorang akan melihatnya. Mau kemana terburu-buru begini? Zhao 11 berbalik.
Tiba-tiba teringat saat dikurung di ruang gelap oleh pemilik yang kejam. Dia sedikit gugup. Segera meraih pagar dengan tangan dan menggigit bibir serta batu dengan erat. Rumah yang dihancurkan adalah air di mana? Enak saja. Ceritakan apa yang terjadi dengan wajah marahmu hari ini? Zhao 11 mendengus dingin. Berbalik, tidak berniat memperhatikannya. Apakah dia harus memberitahunya bahwa dia adalah kucing peliharaannya? Apakah dia harus memberitahunya bahwa dia dikurung di kamar mandinya selama 3 jam? Apakah dia harus memberitahunya bahwa dia sudah melihatnya telanjang? Tidak. Rahasia ini, dia tidak akan pernah mengatakannya bahkan jika dia mati. Dengan tampang sok angkuh. Aku mendecakkan lidahku. Sepertinya aku tidak menatapmu, kan? Yang datang tetaplah sikap dingin Zhao 11. HMPH. Aku menggaruk kepalaku. Sudahlah. Juga pergi ke arah yang sama. Begitu kembali ke depan pintu. Saat melihat mulut. Kucing kecil dan lusuh yang menjaga di sini. Apakah baru-baru ini kembalinya cukup akurat? Mengangkat kaki dan menendang pantat putih itu, Meo. Zhao 11 sangat tidak puas. Tapi tetap saja dengan patuh mengikuti masuk ke rumah. Aku meletakkan ranselku. Menuangkan air dan meminumnya. Lalu duduk di sofa ruang tamu. Mungkin karena sebelumnya tidak pernah memanggang dengan serius, ya kan? Kali ini serius. Setiap hari, setiap saat. Benar-benar melelahkan sampai mati. Xiao 11 sepertinya bertambah gemuk akhir-akhir ini, ya? Pergi buatkan aku makan malam. Meo Zhao 11 mengangkat kepalanya dengan tidak percaya. Gila ya? Kau menyuruh seekor anak kucing untuk memasak untukmu. Apakah kau punya hati nurani? Bagaimana aku bisa bertemu dengan majikan sepertimu? Benar-benar kucing pemalas yang tidak mau memasak untuk majikannya. Benar-benar sial. Aku menghela napas. Tapi sepertinya kamu sangat tertarik padanya. Tidak. Hanya bertanya saja. Zhong Shuqi mengerutkan bibirnya. Ragu-ragu sejenak lalu masuk ke mobil BMW perak. Hanya bertanya saja. Tetapi bahkan jika dia hanya bertanya saja, itu terkait dengan Zhao 11. Hal yang terukir dalam kebiasaan tidak akan pernah salah, kan? Memikirkan ini, hati Zhong Shuqi tidak bisa menahan diri untuk berdebar sendiri. Mengapa aku berpikir seperti ini? Gila. Gila. Benar-benar gila. Zhao 11 adalah sahabatku. Peduli sedikit? Tentu saja normal. Tetapi mengapa aku begitu peduli tentang apa yang dipikirkan Limo? Memikirkan saat ini, di depan pintu rumahku. Zhao 11 melihat tangan dan kakinya sendiri. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Waktu transformasinya telah berlalu. Tetapi dia tidak berubah menjadi kucing. Kenapa bisa begini? Mungkinkah keinginannya telah dibatalkan? Tetapi seharusnya ada alasan untuk membatalkan keinginan. Apakah ada yang berbeda antara hari ini dan kemarin? Mengapa kemarin tidak dibatalkan? Hari ini malah dibatalkan, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Terus-menerus muncul di benak si cantik kampus. Membuatnya panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Huran tiba-tiba muncul di lorong. Dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Ini Zhao 11, kan? Seharusnya aku tidak salah mengenali. Benar, kan? Tapi apa yang dia lakukan berdiri di depan pintuku? Hei! Zhao 11 terkejut. Segera panik,
berbalik dengan tergesa-gesa. Selesai, selesai. Tuan rumah sudah kembali. Tetapi dia tidak bertransformasi. Malah menginjak pintu rumah. Apa? Aku salah jalan, melihatnya. Apa yang kamu lakukan berdiri di depan pintuku? Aku salah jalan, Zhao 11. Menundukkan kepalanya. Pipi memerah. Aku menatapnya dengan aneh. Apakah dia hanya tahu ini rumahku sebelumnya? Aku melihatmu saat hujan terakhir kali. Bagaimana bisa salah? Sudah kubilang salah. Pikirkan, 11 BI menatapku. Baiklah. Kalau begitu, maukah kau masuk dan duduk? Awalnya aku hanya mengucapkan basa-basi. Terakhir kali hujan, aku tidak berpikir apa-apa. Aku langsung mengangguk. Benar-benar pergi. Zhao 11 menggigit bibirnya, ingin pergi. Aku tidak terlalu memahami apa arti ingin pergi ini. Aku hanya bertanya pada Zhong Shuqi tadi. Aku tahu gadis sekolah tidak punya teman setelah sekolah. Jadi aku membuka kenop pintu. Dan mengundangnya masuk. Tapi kemana dia pergi hari ini? Aneh. Biasanya saat ini dia sudah pulang. Jangan-jangan dia bermain di luar lagi. Sudah gila. Sudahlah. Lagi pula ada tamu di rumah. Pikirkan nanti saja. Ada nampan di lemari sepatu. Maksudku ada sandal yang belum dibuka di lemari sepatu. Dia bisa memakainya. Namun, saat aku berbalik, Zhao 11 sudah memakai kaos kaki renda putih. Membungkus kaki kecilnya yang indah itu. Mengganti sandal. Dia bahkan memiliki perasaan seperti wanita rumahan kecil. Mataku langsung membelalak. Aku belum selesai berbicara. Bagaimana kau tahu ada sandal di lemari sepatu? Zhao 11 tiba-tiba menjadi marah dan langsung masuk ke ruang tamu. Jelas-jelas tinggal sendirian. Masih menyiapkan sepasang sandal wanita. Pria ini pasti bukan orang baik. Apalagi yang kulakukan? Aku merasa bingung. Diam-diam mengikutinya masuk ke ruang tamu. Gadis ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Aku benar-benar tidak tahu siapa pemiliknya. Mau kuambilkan air minum? Akibatnya, setelah air selesai dituangkan, Zhao 11 dengan terampil mengeluarkan tatakan gelas dari laci di bawah meja kopi. Benar-benar gila. Bagaimana dia tahu segalanya? Kamu pernah datang ke rumahku sebelumnya ya? Aku menatapnya dengan bingung. Membuatku tidak percaya diri dengan ingatanku sendiri. Zhao 11 mengangkat cangkirnya. Meneguk air. Lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan memberitahuku. Biarkan dia menebak sendiri. Siapa suruh dia mengurungku di toilet? Belum pernah. Astaga. Seram kalau dipikir-pikir. Jangan-jangan kamu penguntit. Yang suka mengamati rumahku lewat jendela dan teropong. Belum selesai bicara. Zhao 11 sudah mendengus. Mengangkat tangan dan memberiku pukulan kecil. Meskipun dia tidak tahu apa itu penguntit. Tapi dia tahu. Pasti bukan kata-kata yang baik. Dasar limo cow limo. Kucingmu belum kembali. Kamu tidak khawatir. Tahunya cuma berhayal. Aku mengusap bahuku. Tidak juga tidak memukul orang. Kenapa? Zhao 11 menatapku dengan tajam lagi. Lalu memalingkan wajahnya. Waktu perlahan berlalu. Keduanya duduk diam di ruang tamu. Suasana terasa sedikit canggung. Rumah kecilku ini belum pernah didatangi perempuan. Siapa sangka? Hari ini aku malah membawa kembang sekolah yang dingin dari selatan kota ke rumah. Gadis yang membuat banyak laki-laki terpesona ini. Saat ini sedang duduk manis memakai sandal. Memegang cangkir teh dan meminumnya sedikit demi sedikit. Dia tahu di mana letak sandal. Tahu di mana letak tatakan gelas. Bahkan tahu di mana letak remote TV-ku. Dan mengganti saluran tanpa melihat tombol. Menekannya dengan lihai. Kalau saja aku yakin aku tidak gila. Pasti aku curiga kembang sekolah pernah tinggal bersamaku. Tapi bagaimana mungkin? Aku benar-benar tidak mengerti.
Hanya bisa menganggapnya sebagai hal mistis. Saat itu, Zhao 11 tiba-tiba menoleh. Di matanya seolah ada cahaya. Berkilauan karena lapar. Setelah mengatakan itu, wajah cantiknya sedikit memerah. Tapi ekspresinya sama sekali tidak malu. Jelas-jelas sedang meminta makan. Tapi begitu saja. Saat ini, aku bahkan mengira aku salah dengar. Kamu tadi bilang lapar. Maksudmu aku harus membuatkanmu semangkuk nasi. Zhao 11 mengangguk dengan wajah cantik yang sedikit memerah. Mendengar jawabannya, aku langsung tertegun. Bukan? Gadis ini datang untuk bertamu ya? Tuan rumah belum bilang menjamu. Dia sendiri yang meminta makan. Inilah yang disebut memanfaatkan wajah. Wah, sama sekali tidak dingin. Malah sangat tidak tahu malu. Zhao 11 diam-diam menatapku. Mata indahnya penuh dengan keseriusan. Benar? Kalau lapar ya harus makan. Kamu tuan rumahnya? Kakak tuan rumah harus memberi makan. Benar kan? Benar-benar takut padamu. Kalau bukan karena kamu baru pertama kali datang, aku pasti sudah mengusirmu karena minta makan. Aku dengan tak berdaya berdiri dan pergi ke dapur membuat sepiring nasi goreng telur. Zhao 11 mengambil piring dan makan sambil menonton TV sambil makan. Dia merasa posisi ini agak tidak nyaman. Lalu menendang sandalnya. Dengan kaki kecilnya menginjak sofa. Ini benar-benar seperti gadis pemalas di rumah. Meskipun gadis ini sangat cantik. Bisa dibilang langit-langit kesucian, kakinya masih sakit? Aku tidak bisa menahan diri untuk melihatnya belasan kali. Tiba-tiba bertanya. Zhao 11 menggelengkan kepalanya. Meletakkan piring kosong di atas meja. Sudah cukup istirahat dan sudah kenyang. Gadis sekolah yang duduk di sofa tiba-tiba merasa sedikit mengantuk. Lalu dia memiringkan kepalanya. Dengan lembut bersandar di bahuku. Meskipun belum berubah menjadi tubuh kucing. Tapi kebiasaannya masih ada sedikit. Meskipun Zhao 11 tahu dia seharusnya tidak melakukan ini. Tetapi saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dekat dengan Limo, di hari-hari dia bersamanya. Dia benar-benar senang dirawat olehnya. Dikelilingi kelembutan. Tidak perlu belajar piano. Menari balet. Hanya perlu mengeong. Tempat ini seperti surganya. Tapi dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba tidak bisa berubah menjadi kucing hari ini. Dia tidak tahu apakah situasi ini sementara atau permanen. Mungkin dia tidak akan pernah bisa menjadi Xiao 11 lagi. Jadi hari ini dia ingin sedikit lancang. Dengan tenang menikmati saat-saat terakhir. Zhao 11 tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak saat dia berpikir. Mengendus. Mencium aroma tubuhnya dengan hati-hati. Saat ini, tubuhku membeku. Aku terpaku dengan bodohnya. Duduk di sofa. Tidak berani bergerak sama sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah aku yang gila? Atau si kembang sekolah yang gila? Setelah beberapa saat, Zhao 11 mengubah posisi. Menggosok bahuku. Ini membuatku merasa semakin gila. Zhao 11? Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Zhao 11 mengangkat kepalanya dengan bingung. Matanya sangat polos. Kenapa? Aku merasa kau tidak asing sama sekali bagiku. Dan juga sangat dekat. Kita baru saling mengenal 3 hari, kan? Hanya karena meminjam payung. Bukankah begitu? Tidak tahu, tidak tahu. Lalu apakah kau salah mengenali orang? Menurutku penjelasan ini lebih masuk akal. Si kembang sekolah membayangkan seseorang yang persis seperti dirinya. Lalu dia menganggapku orang itu. Itulah mengapa hal seperti ini terjadi. Jika tidak, bagaimana mungkin sepasang pria dan wanita asing memiliki posisi yang ambigu seperti ini? Zhao 11 mengerutkan kening. Mengendus? Mengangkat tangannya dan meninjunya, salah mengenali. Apakah aku sebodoh itu? Bahkan orang pun bisa salah dikenali. Saat ini hari mulai gelap. Rumahku perlahan menjadi gelap. Hanya tersisa beberapa helai cahaya.
yang bisa menembus tirai. Dalam malam yang tenang dan lembut ini, Zhao 11 sedikit mengangkat matanya. Diam-diam menatap Limo. Tidak bisa berubah menjadi kucing. Dia pasti tidak bisa bermalam di sini. Kalau tidak, aku tidak tahu hal mengerikan apa yang akan terjadi. Dan sudah waktunya dia pulang dan menjelaskan bahwa dia tidak pulang setiap malam. Kurasa ibuku akan gila. Memikirkan hal ini, Zhao 11 berdiri, merapikan pakaiannya. Pergi? Akan pergi. Seolah-olah aku sangat ingin mengusirnya. Aku buru-buru berdiri. Melihat adegan ini, Zhao 11 tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Ternyata dia selalu menungguku pergi. Bajingan, pergi saja. Bagaimanapun, kamu tidak peduli padaku. Diriku sebagai kucing belum kembali sampai gelap. Dia juga tidak tahu bagaimana menjadi cemas. Memikirkan ini, Zhao 11 dengan marah mengganti sepatu kulitnya. Dan keluar. Setelah melihat bunga sekolah pergi, aku buru-buru mengganti jaket. Mengikuti keluar. Hampir jam 8. Menurut akal sehat, Xiao 11 seharusnya sudah pulang 2 jam yang lalu. Tapi kucing sampah ini masih belum terlihat. Ini membuatku tidak bisa tidak memikirkan beberapa hal yang sangat mengerikan. Kucing sampah yang mengerikan, kemana kamu pergi? Menjadi nyonya rumah benar-benar memiliki hati yang tidak pernah selesai. Di sisi lain, di Boyu Hao Chort, ini memungkinkan Zhong Zhong untuk akhirnya kembali ke rumah yang dia tinggalkan selama 4 hari. Kemudian pelayan itu berbeda. Mata semua masuk. Semua orang melihat ini. Dengan tergesa-gesa menyapa Nona. Anda kembali. Ya. Ibu sedang minum teh di ruang teh. Zhao 11 mengangguk. Melangkah masuk ke villa. Saat ini di ruang teh, seorang wanita anggun sedang minum teh. Melihat Zhao 11 masuk, wanita itu sedikit mengangkat kepalanya. Tahu sudah kembali. Zhao 11 mengangguk. Maaf. Bu. Seharusnya aku tidak kabur dari rumah. Apa gunanya meminta maaf setelah semuanya terjadi? Wanita itu meletakkan cangkir teh dengan ekspresi sedikit misterius. Namanya Yu Shujing. Adalah ibu Zhao 11. Dan juga wakil ketua Asosiasi Industri Teh Kota Jianglin. Sebagai minuman alami dari timur yang misterius. Keuntungan teh sebanding dengan emas. Jadi keluarga Zhao tidak hanya orang terkaya di Jianglin, tetapi juga terkenal di seluruh negeri. Namun sejak memiliki Zhao 11 sebagai putri tunggal, Yu Shujing secara bertahap melepaskan diri dari manajemen perusahaan. Dia ingin sepenuh hati membina putrinya, agar dia menjadi putri yang dimanjakan. Namun tidak menyangka putrinya malah kabur dari rumah dan menghilang selama 4 hari penuh. Yang membuatnya sangat marah. Aku tidak ingin mendengar permintaan maafmu. Aku hanya ingin tahu kemana kamu pergi selama 3 hari 4 malam ini. Zhao 11 agak takut untuk menjawab, tapi tetap berkata dengan lemah. Aku pergi menginap di rumah sahabatku beberapa hari. Ibu, apa yang sebenarnya telah kulakukan? Yang membuatmu begitu tidak puas? Hingga membuatmu kabur dari rumah? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya terlalu lelah. Ingin beristirahat. Yu Shujing. Melihatnya, apa terlalu lelah? Bermain piano, menari balet, melukis lukisan tradisional. Semuanya melelahkan. Tidak bisakah kamu memberitahu ibu? Mengapa harus menghilang diam-diam? Zhao 11 terdiam sejenak. Berkata dengan sedih, apakah ada gunanya mengatakannya? Mendengar kesedihan dalam kata-katanya, Yu Shujing memijat pelipisnya. Dengan susah payah menekan amarahnya. Kembalilah beristirahat dulu. Ada sesuatu yang akan dibicarakan besok. Setelah Zhao 11 pergi, Yu Shujing melambai ke arah pintu. Segera setelah itu, seorang pria berjas hitam masuk. Nyonya, apakah Anda sudah menyelidikinya? Kemana nona muda itu pergi? Saya sudah mengikuti selama beberapa hari.
Tapi nona muda selalu menghilang dalam sekejap mata. Yu Shujing. Terlihat kesal, sudahlah. Karena dia sudah kembali. Tidak perlu menyelidiki lagi. Baik, Nyonya. Namun, rute nona muda meninggalkan sekolah beberapa hari ini sangat cocok dengan seorang siswa SMA kelas 3. Saya tidak tahu apakah ada masalah. Seorang anak laki-laki? Yu Yi terdiam sejenak. Mau tak mau sedikit mengerutkan kening. Mungkinkah Zhao tiba-tiba pergi dari rumah? Karena dia jatuh cinta? Seharusnya tidak. Meskipun Zhao 11 telah mencapai masa pemberontakan. Tapi dia tidak akan pernah melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Putrinya sendiri. Dia sebagai ibu masih percaya diri. Hentikan sampai di sini. Jangan ikuti dulu. Jangan sampai dia tahu. Baik. Nyonya. Kalau begitu saya permisi dulu. Pria berpakaian hitam membungkuk dan berbalik keluar dari tempat itu. Di sini. Pada saat yang sama, Zhao sudah berjalan ke lantai 2 villa. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia langsung menghela napas lega. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ibu sebenarnya tidak curiga bahwa dia kabur dari rumah. Mungkinkah dia benar-benar percaya alasan dia pergi? Sebaiknya segera beritahu Zongshu masalah ini. Jika dia menelepon untuk memverifikasi, itu akan ketahuan. Jadi dia dengan cepat menemukan Zongshuki melalui Kiki. Ada sesuatu yang ingin aku minta tolong. Ada apa? Jika ibuku menelepon dan bertanya di mana aku beberapa hari ini, katakan saja aku tinggal di rumahmu dan sinyal komunikasinya. Di sisi lain, Zongshuki langsung terkejut. Dia tidak bodoh. Zhao 11 mengucapkan kalimat ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya? Kamu tidak pulang semalaman. Bukan kabur dari rumah. Pergi selama 4 hari. Ya Tuhan. Di luar sangat berbahaya. Kemana kamu pergi seorang diri selama 4 hari? Zhao 11 menggigit bibirnya. Pokoknya itu di tempat yang sangat aman. Yang penting kamu ingat saja. Baiklah. Tapi apakah kamu tahu tentang Limo? Apa yang terjadi dengan Limo? Apakah kamu tidak melihat grup umum? Grup umum Chengnan. Grup yang aku ajak kamu masuk semester lalu, apa yang terjadi? Apakah itu tentang taruhan lagi? Bukan, masuk dan lihat sendiri. Zhao 11 merasa aneh. Jadi dia harus membuka obrolan grup yang telah dia nonaktifkan. Begitu memasuki obrolan grup, hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah foto. Foto itu adalah seekor kucing. Bulu putih salju. Seperti darah di musim dingin awal. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya. Pupil matanya seperti galaksi yang berkilauan. Zhao 11 sedikit terkejut. Bukankah ini fotoku? Apa yang terjadi? Kemudian dia melihat catatan obrolan di bawah dengan ekspresi bingung. Semuanya, kucingku hilang. Di atas adalah fotonya. Tolong teman-teman yang tinggal di dekat sekolah untuk membantu memperhatikannya. Kucing ini sangat penting bagiku. Dia adalah teman yang tidak bisa aku hilangkan. Kumohon, tolong bantu. Setelah membaca obrolan grup, Zhao 11 dengan erat menggenggam teleponnya. Wajahnya penuh dengan kepanikan. Saat ini dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata dia mencariku di seluruh dunia. Dan melihat waktu foto itu dikirim. Dia sudah mencari sejak aku pergi. Mungkinkah dia bahkan belum makan malam? Apakah orang ini benar-benar sangat peduli padaku? Zhao 11 mendongak dan melihat jam dinding. Sekarang sudah tengah malam. Mungkinkah dia masih akan pergi mencari ke tempat yang lebih jauh? Hanya seekor kucing yang kebetulan lewat saja. Apakah itu benar-benar sepenting itu baginya? Memikirkan hal ini, Zhao 11 perlahan berbaring di tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang seolah ingin melompat keluar. Ternyata dia sangat ingin aku pergi. Adalah karena dia ingin keluar mencari kucing. Dia tidak pernah melupakan Xiao 11. Dan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Perasaan nyata seperti ini. Sepertinya belum pernah dia rasakan. Tapi sekarang,
Lalu apa yang harus dilakukan? Aku tidak bisa berubah kembali menjadi Xiao 11. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Tidak mungkin kan membiarkan orang ini benar-benar mencari sepanjang malam. Setelah berpikir panjang, dia merasa hanya ada satu cara sekarang. Lalu dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Limo. Kucingmu ada di sini bersamaku. Namun, yang tidak dia duga adalah, setelah aku menerima pesan darinya, tanpa berpikir panjang aku langsung mengklik permintaan panggilan video. Melihat adegan ini, Zhao 11 seketika menjadi sedikit panik. Kenapa panggilan video? Dia buru-buru merapikan rambutnya dan mengulurkan tangan untuk meluruskan boneka yang miring di samping tempat tidur. Baru kemudian dia dengan hati-hati mengklik untuk menjawab. Dan saat dia mengklik untuk menjawab, pipinya sudah dipenuhi rona merah. Melihat wajah polos dan tanpa celah di layar, aku langsung merasa lega. Syukurlah, kucingnya ada di sana bersamamu ya? Zhao 11 mengangguk. Mengangkat tangannya dan membuat bentuk cakar kucing. Kaki orang ini sangat pendek. Bagaimana bisa sampai ke tempatmu? Zhao 11 melotot padaku. Kaulah yang kakinya pendek. Aku merasa bingung. Aku sedang membicarakan kucingku. Kenapa kamu marah? Zhao 11 tidak berbicara. Dan terus menatapku. Meskipun cahaya di malam hari tidak cukup untuk membuatku terlihat jelas. Tetapi setiap kali aku berjalan mendekat ke lampu jalan, dia selalu bisa melihat butiran keringat di dahiku berkilauan. Dia benar-benar cemas. Mencari jati diri. Takut kehilangan kucingku. Coba lihat. Tertidur. Sungguh. Aku berpikir. Merasa Zhao 11 juga tidak perlu berbohong padaku. Sepertinya kucing kecil itu benar-benar ada di sana. Dua orang yang sama-sama sombong bertemu. Takdir sungguh ajaib. Aku berdecak. Tolong bantu aku merawatnya. Aku akan menjemputnya besok sore. Tengah malam baru sampai di rumah. Aku langsung masuk ke dapur. Mulai memasak. Zhao 11 menatapku dengan bingung saat aku keluar. Terlalu terburu-buru. Tidak makan malam. Sekarang sangat lapar. Aku menimbang-nimbang sendoknya. Ngomong-ngomong, nasi goreng buatanku enak, kan? Zhao 11 menggigit bibirnya tipis. Enak. Aku tersenyum bangga. Setelah menyendok nasi goreng yang masih panas, membawanya ke depan kamera. Aku sebelumnya tidak sengaja mengusirmu. Itu untuk mencari kucing. Kamu tahu itu, kan? Zhao 11 mengangguk. Jadi jika kamu ada kesempatan untuk datang lagi, aku akan menjamumu dengan baik. Itu bisa dianggap permintaan maaf. Pipi Zhao 11 sedikit memerah. Apakah aku harus pergi lagi sebagai manusia? Orang ini cukup mahir mengundang gadis kembali ke rumah. Saat ini, aku membawa nasi goreng yang sudah jadi. Duduk di sofa. Nona besar. Aku mau makan. Jangan dimatikan, jangan dimatikan. Mendengar kata-kata ini, aku tertegun. Dalam hati berkata dunia hewan peliharaan Nona besar. Begadang menonton mukbang di malam hari. Melatih pengendalian diri. Apakah si kembang sekolah ini orang yang kejam? Bahkan pada diriku sendiri aku begitu kejam. Aku mengambil cangkir dari lemari. Menopang ponsel. Kemudian memasukkan sendok ke nasi goreng. Dan mulai melahapnya. Si cantik sekolah benar-benar sangat dingin. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya menatap dan melihat saja. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia mengangkat tangannya untuk menutupi mulut kecilnya. Menguap. Karena mengantuk. Tidurlah. Selamat malam. Menutup panggilan video. Aku berbaring di tempat tidur. Tertegun sejenak. Ketika Dangdang dan Zhao 11 melakukan video. Mengapa aku merasakan seolah-olah Xiao 11 masih ada di sini? Pada saat yang sama. Di Boi Hauting. Zhao 11 melepas sandalnya. Diam-diam masuk ke selimut kecil,
Apa yang harus aku lakukan? Dia akan datang menjemput kucing besok sore. Bagaimana aku bisa menemukan seekor kucing untuknya? Tentu saja, berbohong sekali. Banyak kebohongan yang harus diucapkan. Suatu pagi, aku keluar rumah menuju dunia hewan peliharaan di sebelah barat kota. Itu adalah pusat perbelanjaan perlengkapan hewan peliharaan yang sangat besar. Untuk hewan peliharaan, semuanya tersedia. Untuk mengatasi situasi hilangnya kucing itu, aku memutuskan untuk membelikannya bel dengan pelacak. Yang tidak kuduga adalah, Zhao 11 juga datang saat ini. Ke pusat perbelanjaan ini. Tadi malam dia berpikir panjang. Memutuskan untuk mencari kucing serupa sebagai pengganti. Dan sebagai pusat perbelanjaan hewan peliharaan terbesar di Jiangling. Di sini jenis kucingnya sangat lengkap. Jadi dia datang pagi-pagi sekali. Di sini dia terus mencari di depan rak kucing. Kucing yang menjadi Zhao 11 adalah kucing ragdoll putih bersih. Sebagai salah satu ras kucing yang paling populer di kalangan manusia. Kucing ragdoll tidak jarang di pasar hewan peliharaan. Tetapi kucing ragdoll yang seluruh tubuhnya putih salju. Tanpa campuran, sulit menemukannya. Matanya sudah berkunang-kunang. Akhirnya menemukan dua yang hampir mirip. Dari kedua kucing ini, yang satu malas. Sama sekali tidak ajaib. Yang satu lagi lebih parah. Ternyata kucing jantan. Pasti tidak bisa dibeli. Bajingan bernama Bimo ini selalu memikirkan untuk mandi sendiri. Kucing jantan ini mungkin akan ketahuan. Tetapi kucing malas itu sama sekali tidak memiliki aura keangkuhan. Dan juga lebih kecil dari Xiaoxi versi normal. Apa yang harus dilakukan? Sementara matanya terus bergerak. Pandangan semua orang di toko tertuju padanya. Sungguh pemandangan yang sempurna antara kucing dan gadis, pemandangan indah di toko. Bahkan kucing anime pun mungkin tidak bisa membuatnya. Jadi banyak pria di toko yang sedikit gelisah. Nona, beli kucing ya? Saya sangat akrab dengan kucing. Mau pilih bersama? Atau tambahkan WeChat? Jika ada pertanyaan tentang kucing di masa depan, Anda bisa langsung bertanya kepada saya. Pada saat yang sama, saya yang sedang mencari lonceng lokasi secara tidak sengaja melewati area kucing. Dan langsung melihat Zhao 11 yang dikelilingi oleh orang banyak. Zhao 11? Kenapa dia ada di sini? Benar. Xiaoxi masih tinggal di rumahnya. Dia seharusnya datang untuk memberikan sesuatu untuk dimakan kepada Xiaoxi. Saat ini, Zhao 11 sedang mencari kucing dengan cermat. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dia tidak suka diikuti oleh orang lain. Terutama laki-laki. Tetapi pria-pria yang mendekatinya terlalu mengganggu. Mengikuti kemanapun dia pergi. Kemarahan yang tersembunyi. Membuatnya ingin marah. Matanya penuh dengan dingin. Tepat pada saat ini, saya melambai padanya, Zhao 11 di antara kerumunan. Mendengar seseorang memanggil namanya. Dia segera mengangkat kepalanya. Saat berjalan ke arahku, matanya langsung berbinar. Limo, kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Di tengah tatapan terkejut semua orang. Zhao 11 menerobos dan datang ke hadapanku. Kemudian dia meraih ujung bajuku. Bersembunyi di belakangku. Aku melihat sekilas pada primadona sekolah. Lalu melihat para pria itu. Ternyata dia sedang digoda. Tapi ini juga normal, kan? Siapa yang tidak akan terpikat melihat gadis seperti ini? Jangan takut, jangan takut. Aku temani kamu jalan-jalan, Zhao 11. Dengan senang hati menarik ujung bajuku dan pergi dari area kucing. Saat ini dia benar-benar lupa tujuan awalnya datang ke sini. Kucing putih salju apa? Pengganti apa? Peduli apa? Sial. Ternyata punya pacar. Benar-benar pemborosan surga. Orang ini terlalu beruntung. Bisa mendapatkan Dewi seperti ini. Semua pria di toko mundur. Dengan ekspresi iri dan benci. Setelah keluar dari area kucing, aku membawa Zhao 11 berkeliling mal. Tangan kecil Zhao 11 yang putih menarik ujung bajuku. Seolah takut ditinggalkan.
Area lonceng ada di sini. Ayo, ikut aku lihat ke sana. Zhao 11 mengangguk. Baik. Xiao 11 pasti sangat berisik di rumahmu. Jalan, kucing kecilku tidak akan ditinggalkan. Mendengar kalimat ini, jantung kecil Xiao 11 langsung berdegup kencang. Selesai, terlalu fokus melihat. Limo benar-benar lupa membeli kucing. Lalu apa yang harus kuberikan padanya sore ini? Dia tahu dia pasti akan marah jika aku berbohong. Dan melihat ekspresi tidak wajar Zhao 11. Wajahku juga berubah. Mungkinkah dia memikirkan sesuatu karena nama Xiao 11? Itu, jangan salah paham. Nama kucingku Xiao 11 hanyalah kebetulan. Sama sekali bukan. Karena aku punya perasaan padamu. Sungguh, aku pasti tidak akan menganggapnya sebagai kamu. Lalu meremas dan mencubitnya. Kamu jangan berpikir macam-macam. Zhao 11 langsung tersipu. Mengangkat tinjunya dan memukul pundakku satu persatu. Bajingan. Mungkin memang begitu yang dia pikirkan. Jika aku tidak salah lihat. Matamu bersinar saat kau berbicara tadi. Setelah membeli lonceng pelacak. Aku berencana membelikannya beberapa aksesori lain. Jadi aku membawa Zhao 11 ke area aksesori hewan peliharaan. Anak laki-laki tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti aksesori. Tapi ketika aku melihat sepasang telinga kucing hitam, aku tertegun. Jika Zhao 11 memakainya, pasti sangat imut. Sambil berpikir, aku berbalik tanpa sadar. Dan dengan lembut memasangkannya di kepala Zhao 11. Zhao 11 sedikit memiringkan kepalanya. Dan melihat ke cermin di depannya. Dia kemudian menyadari apa yang telah aku lakukan. Wajahnya langsung memerah. Dia mendengus manja dan meninju dadaku. Aku melihat reaksi si kembang sekolah. Dan langsung terpana. Benar-benar imut. Bagaimana kalau memakainya saja? Aku akan memberikannya padamu. Zhao 11 memalingkan wajahnya. Tetapi tidak berniat melepas jepit rambut itu. Gadis seperti kucing. Aku melihat dia menyetujuinya secara diam-diam. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain-main. Lalu aku menemukan sebuah lonceng kecil berwarna emas. Bagaimana dengan yang ini, mau? Zhao 11 mendongak dengan manja. Berpura-pura dingin. Tetapi pipinya yang sedikit merah sudah mengkhianati hatinya. Jadi aku tidak sungkan. Mengangkat kalung lonceng itu. Melingkari lehernya. Dan memasangkannya padanya. Selain berubah menjadi kucing. Ini adalah pertama kalinya Zhao 11 berada sedekat ini dengan seorang anak laki-laki. Perbedaan tinggi badan yang pas. Membuat dagunya semakin dekat ke dadaku. Jadi napasnya mulai tidak teratur. Menggigit bibir berbulunya sendiri dengan erat. Tapi aku juga tidak jauh lebih baik. Saat memasangkan lonceng pada Zhao 11. Jariku beberapa kali menyentuh lehernya yang halus. Ini membuat jariku mulai terus bergetar. Dan butuh waktu lama untuk memasangkannya. Saat ini, keadaan keduanya sangat sunyi. Seperti berpelukan lembut, kenakan dengan baik. Aku melihat Zhao 11 yang didandani dan tanpa sadar menelan ludah. Zhao 11 hari ini mengenakan rok seragam sekolah hitam. Dipadukan dengan telinga kucing runcing yang lucu dan lonceng kecil berwarna emas. Benar-benar lucu, dia menyadari tatapanku. Zhao 11 segera tanpa sadar menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan ekspresi malu. Oke, jangan lihat lagi. Belum bayar. Cepat pergi bayar. Aku akhirnya sadar kembali. Segera aku mengalihkan pandanganku karena malu. Tanpa diduga, saat aku menoleh, aku melihat sesuatu yang lebih mengejutkanku.